Setelah terdiam selama 5 tahun, Lunar Shadow Saber akhirnya terhunus saat Xiao Chen menariknya dengan kuat. Bila ramping Lunar Shadow Saber mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang dan megah. Tidak ada aura yang mengejutkan, hanya cahaya pedang cemerlang yang menghilang setelah berkedip sejenak. Itu seperti musim semi berusia 1000 tahun, tenang, jauh, dan tua, sebuah kejayaan di masa lalu. Pedang yang cahayanya ditarik itu seperti air musim gugur jernih yang memantulkan cahaya bulan, terlihat sangat sederhana. Saat ditarik dan diacungkan, bagaikan bayangan bulan yang cerah, sunyi dan tak berbekas. Lalu, terdengar suara pecah. Dengan ayunan pedang ini, senjata ilahi yang diblokir oleh sarungnya hancur. Potongan-potongannya keluar dengan energi yang tajam. Pedang apa ini? Bagaimana itu bisa menghancurkan senjata ilahiku? Senjata ilahi ini sangat terkait dengan Ken Minghuo, sesuatu seperti senjata ilahi kehidupan. Dia merasakan sakit kepala hebat dan langsung muntah seteguk darah. Terima serangan dariku juga. Sekarang Xiao Chen memegang Lunar Shadow Sabre lagi, kekuatan memenuhi dirinya. Energi dari pedang bayangan bulan senjata ilahi transenden terus mengalir ke seluruh meridian tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali energi primordialnya yang terkuras. Saat ini, dia menjadi satu dengan pedang. Xiao Chen melayang ke udara dan menggunakan gerakan paling kejam dari teknik pedang sempurna, jurus penaklukan naga. 1000 naga dengan cepat bermanifestasi di udara di sekitarnya. Pedang bayangan bulan menundukkan kekuatan 1000 naga sejati, meminjam kekuatan ini untuk digunakan sendiri. Saat pedang itu ditebas, kekuatan naga sejati yang kuat menekan Ken Minghuo hingga gemetar. Senjata ilahi di tangan Ken Minghuo telah hancur. Menghadapi serangan pedang yang kejam ini, Ken Minghuo bingung harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana cara bertahan. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan dengan tangan kosong, memasukkan semua budidayanya ke dalamnya. Tepat sebelum pedang itu mendarat di atasnya, Ken Minghuo bertepuk tangan, mencoba menjepit pedang bayangan bulan. Tak disangka, kedua tangannya justru saling bertemu. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, kengerian membanjiri seluruh tubuhnya. Dia gagal menangkap pedang itu. Aura mengamuk berubah menjadi angin kencang yang bertiup ke depan. Angin ini menghempaskan semua tornado yang menyala-nyala di sekitarnya, menghamburkannya. Puing-puing alun-alun muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Begitu apinya menyebar, semua orang melihat Xiao Chen memotong Ken Minghuo menjadi dua. Ledakan, retakan menyebar ke seluruh tanah. Gelombang kejut dari serangan pedang ini menyapu seluruh kota. Gemuruh terdengar tanpa henti saat seluruh kota mulai runtuh. Orang-orang di tembok kota dengan cepat melayang ke udara, ketakutan. Mati. Kaisar bela diri langit ke-9 Ken Minghuo benar-benar mati. Bagaimana tepatnya Xiao Chen memblokir serangan pedang itu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam kobaran api sehingga situasi berbalik dalam sekejap? Tidak ada yang bisa mengerti. Saat Xiao Chen memegang pedangnya, dia berdiri dengan bangga. Lunar Shadow Saber yang terlahir kembali bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Senjata ilahi transenden, ini adalah senjata ilahi transenden yang sesungguhnya. Melampaui senjata ilahi, tak tertandingi. Cahaya redup muncul di pedang itu, tidak kuat atau menusuk. Namun, saat pandangan orang banyak bertemu dengan cahaya ini, tetesan darah keluar dari mata banyak orang, dan mereka menderita rasa sakit yang luar biasa. Pedang. Semua orang merasa ngeri. Pedang macam apa ini? Hanya pedang Qi dalam cahayanya yang berkedip-kedip yang secara tidak sengaja dapat melukai mata mereka dari jarak 500 km. Tidak ada pedang seperti itu di peringkat senjata ilahi, kan? Seseorang bertanya dengan bingung. Dari 10 senjata ilahi transenden, hanya ada satu pedang, pedang waktu Raja Melingkar. Setelah hari ini, akan ada satu. Saat hal ini dikatakan, tidak ada orang lain yang menyuarakan keraguannya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pedang harta karun yang melampaui senjata ilahi. Bisakah Minghuo dikalahkan secara menyedihkan? Jika dia tahu bahwa Xiao Chen memiliki senjata ilahi transenden, dia tidak akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Langkah yang bagus, dia memang Raja Naga Azure. Meskipun dia telah diam selama 5 tahun, skala kebalikan dari seekor naga tetap tidak boleh disentuh. Aolang perlahan berjalan keluar dari reruntuhan, mengenakan Bloodclad Battle Armor miliknya. Ekspresi Raja Naga Laut Barat tenang, bagaikan air tenang,
saat ia mengamati kota naga barat yang hancur. Bahkan ketika melihat puluhan ribu elit sekte berpakaian darah atau eselon atas sekte berpakaian darah yang ketakutan, dia masih tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresi, tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Sepertinya segala sesuatu sebelum dia tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, itu tidak masalah. Selama Raja Naga Laut Barat membunuh Xiao Chen dan mengambil senjata ilahi transenden miliknya, dengan dukungan dari Master Harta Karun, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk membuat sekte berbalut darah yang lebih kuat lagi. Xiao Chen menyarungkan Lunar Shadow Sabre dan mengukur Aolang. Perkembangan Raja Naga Laut Barat selama 5 tahun terakhir cukup mengerikan. Armor pertempuran berbalut darah yang dikenakan Raja Naga Laut Barat sangatlah aneh, tampak seperti lautan darah yang terciprat ke atasnya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, lakukan tindakanmu. Tidak ada yang perlu dikatakan di antara kita. Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk menyerang. Setelah itu, aku akan mengambil kepalamu. Ketika Raja Naga Laut Barat mendengar ini, dia tercengang. Kemudian, dia tertawa keras, sungguh sombong. Saya pikir saya sudah sangat sombong. Tanpa diduga, kamu malah lebih sombong dariku. Jika bukan karena senjata ilahi transendenmu, serangan pedang Ken Minghuo akan membunuhmu. Sekarang, saya sudah mengetahui semua kartu truf Anda. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya, tidak bermaksud berdebat dengan pihak lain. Sebelum datang ke sini, dia masih sedikit khawatir dengan kekuatan Raja Naga Laut Barat. Setelah melihat Aolang, Xiao Chen tidak lagi khawatir karena Raja Naga Laut Barat seperti anggota sekte berpakaian darah lainnya. Mereka semua mengandalkan baju besi merah yang mereka kenakan untuk mendapatkan kekuatan mereka saat ini. Raja Naga Laut Barat hanya memiliki tingkat yang lebih tinggi, tidak lebih. Raja Naga Laut Barat hampir tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar berada di tingkat guru suci. Alasan mengapa Tanah Suci tidak mengambil tindakan melawan sekte berpakaian darah adalah ketakutan mereka terhadap orang misterius di baliknya. Ada pepatah, jika seseorang ingin memukuli seekor anjing, ia harus mencari tahu siapa tuannya terlebih dahulu. Ini adalah prinsip yang sama. Sepertinya kamu sudah menyerah pada kesempatan ini. Kalau begitu, aku harus mengeluarkan jurus yang kusimpan untukmu. Cycle Heart berputar diam-diam di lautan kesadaran Xiao Chen, menyimpan kekuatan dan menunggu untuk dilepaskan. Raja Naga Laut Barat memperlihatkan senyuman dingin yang mengandung sedikit rasa jijik. Di matanya, Xiao Chen sudah mati. Mencoba mendapatkan apa yang diinginkan seseorang hanya dengan mengandalkan senjata ilahi transenden hanyalah mimpi seorang idiot. Azure Dragon King, aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Aolang mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa gila-gilaan. Kemudian, dia mengeluarkan auranya secara merajalela. Tubuhnya mengeluarkan cahaya berdarah yang tak terbatas, dan auranya berkembang sekali lagi, mendekati level Master Suci sebelum berhenti. Di atas langit, awan tebal berdarah menutupi langit dan matahari. Saat mereka berputar, mereka tampak seperti lautan darah yang bergelombang, terus-menerus memercik dan mewujudkan banyak fenomena misterius. Betapa kuatnya, para penonton, yang telah mundur sejauh 500 km, semuanya merasakan tekanan kuat yang mendekati, atau bahkan setara, dengan tekanan seorang guru suci. Itu adalah aura puncak Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Tidak heran Master Sekte berbalut darah dapat menghancurkan formasi yang melindungi gerbang naga dengan satu serangan. Bukankah ini terlalu menguras tenaga Xiao Chen? Dia telah melakukan banyak pertempuran, satu demi satu. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf untuk membunuh Raja Naga Laut Barat ini? Kerumunan tidak percaya atas klaim Xiao Chen bahwa dia akan mengambil kepala Aolang dalam satu gerakan. Bukan hanya ketidakpercayaan, mereka merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Xiao Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Raja Naga Laut Barat, yang berjarak 1 kilometer. Kemudian, niat membunuh muncul di matanya sebelum menghilang. Dia bahkan tidak membutuhkan waktu sekejap mata untuk melintasi jarak itu. Siklus secara keseluruhan, membalikkan ruang dan waktu. Xiao Chen mengabaikan tawa gila pihak lain, meletuskan siklus di lautan kesadarannya dengan kekuatan penuh. Perasaan seluruh dunia yang menolaknya muncul sekali lagi. Itu tidak benar. Kali ini,
Lebih kuat lagi. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Rasanya kali ini, perlawanan yang dia hadapi 50% lebih banyak dibandingkan saat dia melancarkan siklus dengan kekuatan penuh di pulau terpencil. Tampaknya para ahli mempunyai medan kekuatan di sekitar mereka. Membalikkan ruang dan waktu di hadapan para ahli jauh lebih sulit daripada sebelum orang biasa. Brengsek, mungkinkah serangan yang aku persiapkan untuknya ini akan berakhir tanpa terjadi apa-apa? Sampai sekarang, bahkan ketika menghadapi 12 kaisar bela diri berdaulat, Xiao Chen belum menggunakan siklus, semuanya untuk mempertahankannya pada saat ini. Setelah menyimpannya begitu lama, dia tidak mengharapkan variabel seperti itu. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat Xiao Chen agak lengah. Setelah dia menggunakan keadaan siklus dengan kekuatan penuh, tangan kanan yang memegang gagang pedang tidak dapat menarik pedang tersebut. Idiot Master, cepat tarik pedangnya. Aku akan membantumu menghancurkan medan kekuatannya. Ao Jiao tiba-tiba berkata pada saat kritis. Ketika Raja Naga Laut Barat melihat Xiao Chen tidak bergerak, dia berpikir pihak lain tidak berani melakukannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu pasti ketakutan, konyol. Kekuatan penguasa ini sudah tidak ada bandingannya dengan 5 tahun lalu. Bahkan jika aku berdiri di sini tanpa bergerak, kamu tidak akan dapat menemukan kelemahan apapun. Tepat setelah Raja Naga Laut Barat mengatakan itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak dapat mengetahui apa itu. Kamu sudah mati. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melayang ke udara. Raja Naga Laut Barat tertawa terbahak-bahak, lelucon yang luar biasa. Puci, cahaya pedang muncul di leher Raja Naga Laut Barat, dan darah muncrat. Kepala yang tertawa gila itu tiba-tiba terbang. Xiao Chen yang mengudara sepertinya sudah menduga hal ini. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap kepala Raja Naga Laut Barat. Saat Xiao Chen mengangkat kepala Raja Naga Laut Barat, dia turun dari langit dan menginjak tubuh tanpa kepala Aolang. Bang! Dampaknya yang kuat menghancurkan tubuh tanpa kepala ini menjadi bubuk. Hati Kaisar Aolang segera hancur, meledak dengan cahaya spiritual merah tak terbatas yang berputar di sekitar Xiao Chen sebagai titik cahaya. Sambil menampilkan kepala Master Sekte berpakaian darah, Xiao Chen tampak muram dan tegas di tengah cahaya merah yang tak terbatas ini, tampak seperti makhluk surgawi. Mati, apa yang sedang terjadi? Siapa yang berhasil melihat dengan jelas bagaimana Xiao Chen menyerang? Brengsek, bagaimana Aolang ini mati sambil tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, siapa yang menyerang? Itu mengejutkan saya sampai mati. Kepalanya tiba-tiba terbang. Apakah aku melihat sesuatu? Brengsek, apa sebenarnya yang terjadi? Siapapun yang melihatnya dengan jelas, tolong katakan sesuatu. Para penggarap yang menyaksikan, yang telah mundur keluar kota, hampir menjadi gila. Bahkan banyak yang curiga mereka salah lihat. Namun, pemandangan di depan mereka adalah nyata. Xiao Chen mengangkat kepala Master Sekte berpakaian darah yang kuat, Aolang. Seperti Aoyu, tubuh Aolang dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Chen, sekuat tenaganya. Namun, semua orang hanya melihat Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan bukan bagaimana Xiao Chen menyerang. Bahkan para talenta dan ahli luar biasa dengan mata yang bagus pun tidak melihatnya. Itu bukanlah hal yang paling aneh. Hal yang paling aneh adalah bahkan Master Sekte berpakaian darah tidak tahu bagaimana dia meninggal. Jelas sekali, Raja Naga Laut Barat tidak menyadari bahwa dia telah mati dan bahkan dengan arogan merendahkan Xiao Chen. Itu seperti pemenuhan hukuman mati. Ketika saatnya tiba, Aolang meninggal. Aneh. Pertarungan sederhana ini sangat aneh, tidak ada yang bisa memahaminya atau bahkan menebak apa yang terjadi. Namun, apapun yang terjadi, hasilnya tidak bisa dihindari, mereka yang menyentuh sisik terbalik naga itu akan mati. Setelah terdiam selama 5 tahun, Raja Naga Azure Xiao Chen menggunakan tindakannya untuk membuktikan hal ini sekali lagi. Mengingat kota yang hancur dan situasi menyedihkan dari puluhan ribu murid elit sekte berpakaian darah, tidak ada yang berani menargetkan gerbang naga bahkan jika Xiao Chen tetap diam selama 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Keadaan buruk dari sekte berpakaian darah menunjukkan kepada orang lain, dengan detail yang mengerikan, konsekuensi dari menyinggung gerbang naga. Xiao Chen melemparkan kepala Raja Naga Laut Barat ke cincin alam semesta. Dia merasa sangat lelah.
Darah mengalir keluar terus-menerus dari luka mengerikan di dadanya, yang memiliki demonik ki hitam yang tersisa di dalamnya. Cedera ini ditimbulkan oleh Raja Naga Laut Barat Aolang sebelum dia meninggal. Bagi dunia, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun, kenyataannya, saat Xiao Chen melakukan perjalanan ke masa depan dan bentrok dengan Raja Naga Laut Barat dalam waktu yang diperlukan untuk membuat percikan api terbang, dia telah memutuskan hidup dan mati Aolang dalam satu gerakan. Meskipun Xiao Chen melakukan perjalanan ke masa depan, Raja Naga Laut Barat tidak akan hanya berdiri di sana untuk dibunuh. Itu tidak realistis. Tidak mungkin Raja Naga Laut Barat menjadi bodoh di masa depan. Keuntungan terbesar yang dimiliki Xiao Chen adalah unsur kejutan. Keuntungan ini tidak boleh dianggap remeh. Setelah Xiao Chen melakukan perjalanan ke masa depan, sama sekali tidak ada tanda-tanda serangan seperti itu muncul di hadapan Raja Naga Laut Barat. Dalam situasi yang benar-benar tidak terduga, bagaimana bisa dengan mudah menerima serangan puncak yang telah disimpan oleh seseorang? Kesulitannya bisa diibaratkan seperti orang biasa yang berjalan di jalanan seperti biasa ketika sebuah vas tiba-tiba jatuh dari atas dan mengenai kepalanya. Keuntungan kedua yang dimiliki Xiao Chen adalah Raja Naga Laut Barat akan kesulitan melakukan serangan balik sejak Xiao Chen kembali ke masa sekarang di detik berikutnya. Adapun keuntungan terakhir, bahkan jika Raja Naga Laut Barat berhasil memblokir, Xiao Chen akan melihat bagaimana dia akan memblokir. Setelah Xiao Chen kembali ke masa sekarang, dia akan bisa mengantisipasi pergerakan Raja Naga Laut Barat. Dengan tiba-tiba mengubah taktiknya, Xiao Chen masih bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Ini adalah keadaan siklus. Meskipun tampak seperti pertarungan yang mudah bagi orang lain, dalam penggunaan praktis pertama ini, kemenangan Xiao Chen adalah sebuah keberuntungan. Jika bukan karena bantuan Lunar Shadow Sabre, dia mungkin tidak akan mampu menembus perlawanan, setelah mengeluarkan keadaan siklus secara maksimal, untuk mempengaruhi waktu dan ruang di mana Raja Naga Laut Barat berada. Bahkan jika Xiao Chen berhasil mengatasi perlawanan, jumlah waktu yang dia miliki untuk menyerang akan berkurang secara signifikan. Namun, meski dengan semua faktor ini, Raja Naga Laut Barat masih berhasil melukai dada Xiao Chen. Kemenangan ini sungguh sebuah keberuntungan. Keadaan siklusnya sangat mendalam. Namun, Xiao Chen baru saja melihat sekilas permukaannya, atau mungkin bahkan kurang dari itu. Sangat disayangkan bahwa Xiao Chen baru memulai seni siklus. Kakak Xiao Chen, tetua gerbang naga yang telah dilindungi oleh Xiao Chen bergegas mendekat dan mengelilinginya. Xiao Chen nyaris tidak berhasil menekan lukanya. Setelah dia tersenyum pada mereka, kapal perang gerbang naga terbang keluar dari cincin alam semesta. Kemudian, dia berkata, "Saya berkata bahwa saya akan membawa kalian semua pergi. Ikut denganku, ayo kembali." Setelah mengatakan itu, dia sedikit terhuyung karena kelelahan yang luar biasa. Mo Chen maju dan dengan cepat mendukung Xiao Chen. Yang lainnya melompat ke kapal perang gerbang naga. Tidak banyak waktu untuk menjelaskan, yang terbaik adalah meninggalkan tempat merepotkan ini terlebih dahulu. Sisa-sisa sekte berbalut darah tersebar begitu Raja Naga Laut Barat meninggal. Eselon atas yang terluka dari sekte berpakaian darah berlari lebih cepat. Oleh karena itu, sekte berpakaian darah yang besar runtuh dalam sekejap, begitu saja. Hasil ini membuat semua orang menghela nafas. Pada akhirnya, sekte yang tiba-tiba menjadi terkenal masih kekurangan akumulasi dibandingkan dengan Tanah Suci. Setelah mengalami badai besar dan selamat dari bencana ini, gerbang naga pasti akan bangkit dari abu dan menguasai Laut Barat. Pamornya akan kembali melambung tinggi, menjadikannya pusat 4 lautan. Adapun Xiao Chen, dia telah memperluas legenda Raja Naga Azure. Identitas penguasa saber tanpa bayangan akan membuat kisahnya semakin menakjubkan. Keberuntungan daratan Kunlun tidak diragukan lagi adalah miliknya dan bukan milik orang lain. Saat para penggarap yang menyaksikan kapal perang gerbang naga pergi, emosi mereka menjadi rumit, ratusan di antaranya bercampur menjadi satu. Hanya dalam setengah hari, sebagai orang luar, emosi mereka mengalami banyak perubahan, naik dan turun. Beberapa kali, rasanya hati mereka tidak mampu bertahan, hampir melompat keluar. Kejutan yang diberikan Raja Naga Azure kepada mereka sungguh luar biasa. Mereka mungkin membutuhkan setengah bulan agar gagasan itu dapat meresap. Chu Yang dan yang lainnya mengepung Putri Suci Yue Bingyun.
Kepahitan di hati mereka tak terlukiskan. Awalnya, orang-orang ini datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang gerbang naga atas undangan Putri Suci. Kalau dipikir-pikir, mereka terlalu naif. Sekte berbalut darah jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Jika mereka benar-benar menyerang, hasilnya akan berakhir dengan kekalahan yang tidak sedap dipandang. Namun, talenta luar biasa ini berpikiran terbuka. Banyak dari mereka bahkan merupakan teman baik Xiao Chen. Melihat Xiao Chen tidak hanya baik-baik saja tetapi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, mereka bersukacita. Orang-orang tersebut termasuk Ketua Aliansi Muda Aliansi Laut Utara Ye Chen, Du Guao dari Laut Manusia Iblis, dan Di Xinhan dari Pulau Myriad Vien. Sungguh hebat, orang ini benar-benar bersembunyi dari kami, membuat kami khawatir. Setelah ini selesai, kita semua harus pergi ke gerbang naga dan memeras sesuatu darinya, hahaha. Ye Chen adalah orang yang berpikiran sederhana, tertawa sangat gembira. Adapun yang lainnya, kepahitan di hati mereka belum hilang, mereka tidak bisa tertawa. Ketika tidak ada yang menjawab, tawanya menghilang dengan canggung. Adapun Chu Yang, sejak Xiao Chen melepas topengnya, dia merasa agak bingung. Bing Yun, aku tidak banyak membantu hari ini, maaf untuk itu. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan lagi, Chu ini pasti akan menjadi orang pertama yang bergegas. Yue Bingyun berkata cepat, Tuan Muda Chu terlalu sopan. Tidak peduli apa, semua orang datang karena kepedulian mereka terhadap saya. Bingyun pasti akan mengingat ini. Chu yang tersenyum dan berkata, sayangnya, sudah ada seseorang di hati Nona Bingyun. Aku akan pergi dulu. Seperti yang saya katakan, Chu ini mungkin tidak dapat berbuat banyak, tetapi jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, yang harus dilakukan Bingyun hanyalah bertanya, dan saya pasti akan menjadi orang pertama di sana. Meskipun Chu yang merasa pahit, dia tidak kehilangan keanggunannya. Dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan pergi sambil tersenyum. Bakat luar biasa pergi satu demi satu, dan Yue Bingyun berterima kasih kepada mereka semua. Meskipun usaha Yue Bingyun tidak membuahkan hasil, masalah tersebut masih sampai pada kesimpulan yang sempurna. Senyuman Yue Bingyun sudah mengungkapkan emosinya saat ini. Omong-omong, mengapa Xiao Chen bersembunyi di bawah identitas lain, menunjukkan banyak kebenaran yang setengah. Itu bukan gayanya, komentar Ye Chen, masih bingung setelah berpikir keras. Du Guao yang berdarah campuran iblis berkata, ini jelas bahkan jika kamu menggunakan pantatmu untuk berpikir. Jika dia mengungkap identitasnya, apakah menurut Anda Primes akan membiarkan dia tumbuh setinggi itu? Itu benar, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Ye Chen menepuk keningnya, merasa seperti terkejut saat bangun dari mimpi. Tunggu, itu tidak benar. Kamu baru saja menyebutku bodoh secara tidak langsung. Namun, Du Guao tidak menanggapinya. Dia hanya mengatakan beberapa hal kepada Yue Bingyun sebelum pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di pasar laut terbesar yang dikuasai oleh Master Harta Karun di tengah samudera surgawi berbintang. Master Harta Karun misterius sedang bermain catur dengan Geomaster Jiang Tian di paviliun terbuka di atas jari patung abadi yang besar. Batu hitam putih memenuhi papan catur dengan garis bersilangan. Tuan Harta Karun, selama bertahun-tahun kami tidak bermain, sepertinya kemampuan caturmu menurun. Atau apakah Anda sengaja memberi jalan kepada saya? Jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar kalah. Jiang Tian tersenyum tipis dan meletakkan batu putih di papan catur, menjatuhkan banyak batu milik guru Harta Karun. TL Note, catur yang mereka mainkan di sini adalah Go. Pikirkan reversi, tetapi Anda harus mengepung bidak lawan di keempat arah. Selain itu, bidak tidak diubah menjadi bidak Anda tetapi dikeluarkan begitu saja dari papan. Ini sering dianggap sebagai simulasi perang yang bagus. Jiang Tian mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu hitam itu. Alhasil, batu putih mendominasi papan catur. Sang guru harta tersenyum tipis dan berkata, Jiang tua, saya tidak pernah bersikap santai saat bermain catur. Hanya saja papan catur di hatiku jauh lebih besar daripada papan catur di hatimu. Sial, tepat setelah berbicara, Master Harta Karun mengetuk meja. Papan catur kayu itu segera berubah menjadi abu, dan batu-batunya berjatuhan ke atas meja. Ketika abunya menghilang, Jiang Tian merasa ngeri menemukan garis-garis bersilangan di atas meja yang jauh lebih banyak daripada papan catur.
Ini membentuk papan catur baru. Situasi antara batu hitam dan putih tidak berubah. Namun, saat jatuh ke papan catur yang lebih besar ini, situasi yang semula menguntungkan batu putih berubah menjadi goyah. Bidak catur dan posisinya tetap tidak berubah. Hanya saja papan caturnya menjadi lebih besar. Namun hal ini justru membalikkan keadaan. Sang guru harta berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tahu mengapa Anda memanggil saya. Itu hanyalah bagian terbengkalai yang telah mencapai tujuannya. Jika ada keuntungan tambahan, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan." Ketika Jiang Tian mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. "Kamu meninggalkan sekte berpakaian darah." Sambil tersenyum, guru harta berkata, "Bahkan jika saya tidak meninggalkannya, itu tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa saat lagi, efek samping Bloodclad Battle Armor akan muncul. Pada saat itu, mereka semua akan menjadi cacat. Segala sesuatu di dunia mengikuti tatanan alam. Mencoba melewatkannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun, selalu ada orang yang tidak bisa menahan godaan. Mereka jelas mengetahui konsekuensinya namun tetap yakin bahwa hal tersebut merupakan pengecualian." Jiang Tian bertanya dengan cemberut, "Apa yang kamu rencanakan?" Master Harta Karun tersenyum tanpa menjawab. Sebaliknya, dia bergumam, "Jiang Tua, kamu telah mencapai puncak geomasteri, menjelajahi dunia antara Yin dan Yang dengan sangat terampil. Namun, Anda juga berada pada batas kemampuan Anda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dunia ini sangat besar. Anda masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Selama kamu mau, aku bisa memuaskanmu." Jiang Tian tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda mencoba menghasut saya? Tidak masalah apa yang kamu pikirkan. Selamat tinggal." Master Harta Karun berdiri dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan paviliun seolah sedang mencoba menghindari sesuatu, menghilang dalam sekejap mata. Suara mendesing. Dua sosok keluar dari udara di belakang Jiang Tian. Permaisuri Bulan Terang dan Master Iblis Hukum Segudang, dua bilangan prima, muncul diam-diam. "Penjahat tua itu sangat pintar. Kami sudah sangat berhati-hati, tapi dia masih menemukan kami dan segera pergi tanpa ragu-ragu," gumam Permaisuri Bulan Cerah dengan sedikit cemberut. Berdasarkan kata-katanya, kedua prime sepertinya bekerja sama untuk menguji Master Harta Karun. Namun, Master Harta Karun tidak memberi mereka kesempatan. Karena tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya yang tidak perlu, dia segera pergi. Hal yang tidak dapat dipahami selamanya akan menjadi hal yang paling ditakuti orang. Sepertinya ini adalah permainan yang dimainkan oleh Master Harta Karun. Master Harta Karun tidak memberi siapapun kesempatan untuk mengetahui kekuatan atau kartu asnya yang sebenarnya. Vien Master Myriad Law berkata dengan lembut, dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam bahaya dengan begitu mudahnya? Orang ini terlalu misterius. Jiang Tian menghela nafas panjang. "Jika memungkinkan, saya lebih memilih untuk tidak melihatnya bergerak. Dia memberiku perasaan bahwa dia tidak bergerak. Namun, begitu dia melakukannya, dia akan menjerumuskan seluruh samudera langit berbintang ke dalam bencana." Di jari patung immortal kolosal, sosok ketiganya tampak tidak berarti seperti semut. Mata patung immortal itu terkulai seolah bisa melihat semuanya. Permaisuri Bulan Cerah menerima pesan di sebuah liontin. Kemudian, ekspresinya berubah, memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa, matanya membelalak karena terkejut. Jiang Tian bertanya, "Ada apa?" "Saya baru saja menerima kabar bahwa Xiao Chen membunuh Master Sekte Berpakaian Darah, Aolang. Dia juga menghancurkan markas utama Sekte Berpakaian Darah. Seluruh eselon atas Sekte Berpakaian Darah menderita luka parah dan melarikan diri." Jiang Tian dan Vien Master Myriad Law sangat terkejut mendengar ini dan cukup terkejut. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu peduli dengan Sekte Berpakaian Darah, mereka masih memahami kekuatan Sekte Berpakaian Darah. Bahkan seorang guru suci tidak akan mampu menghancurkan Sekte Berbalut Darah, namun Xiao Chen berhasil. Hahaha, menarik. Setelah tertegun beberapa saat, Jiang Tian tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa besar papan caturnya, terus kenapa? Ketika apa yang disebut pion berada di luar kendali Anda, segala sesuatu yang lain menjadi diperdebatkan. Master Harta Karun mungkin tidak pernah mengira Sekte Berpakaian Darah akan menderita pukulan yang begitu berat.
Dalam hati Master Harta Karun, sekte berbalut darah sudah menjadi bagian yang ditinggalkan, dan dia tidak akan peduli dengan kehilangannya. Namun, jika Master Harta Karun menyadari bahwa sekte berbalut darah telah dihancurkan, dia akan sangat frustrasi, dia akan muntah darah. Berdasarkan percakapan sebelumnya, Master Harta Karun telah menduga bahwa seseorang akan menimbulkan masalah di sekte berpakaian darah. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kehancurannya. Pertumbuhan anak kecil ini sungguh mengejutkan. Saya tidak memperhatikan untuk sementara waktu, dan dia sudah tumbuh ke tingkat seperti itu, desah Master Vien Hukum Segudang. Permaisuri Bulan Cerah berbicara lagi. Dia sepertinya sudah memahami Dao. Master Iblis Hukum Segudang tersentak. Mau tak mau dia terkesan dan mengubah ekspresinya. Dao, saya selalu bertanya-tanya apakah itu buatan orang-orang zaman dahulu. Bagaimana itu bisa benar-benar ada? Yah, saya tidak mengatakan bahwa itu nyata. Saya baru saja menerima kabar bahwa dia sepertinya telah memahami Dao, Sabre Great Dao. Permaisuri Bulan Cerah menunjukkan ekspresi yang rumit, tapi dia tetap membagikan semua yang dia tahu. Tidak, saya harus melakukan perjalanan ke Pulau Bintang Surgawi dan menyelesaikan masalah ini. Dibandingkan dengan berita tentang Xiao Chen yang menghancurkan sekte berpakaian darah, berita tentang dia yang menguasai Sabre Great Dao adalah hal yang benar-benar menggerakkan guru iblis hukum segudang. Setelah mengatakan itu, Vien Master Myriad Law segera pergi, tidak lagi tinggal di sini. Suara mendesing, ayo pergi juga, kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Setelah kepergian guru iblis hukum segudang, Permaisuri Bulan Cerah juga menjadi berhati-hati, meninggalkan tempat ini dan membawa Jiang Tian pergi bersamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kota di telapak patung abadi, Master Harta Karun, yang berada di ruang rahasia, mengetahui kehancuran sekte berbalut darah dari mulut Tuan Muda Harta Karun Yiling. Master Harta Karun yang biasanya tenang dan tak terduga sangat terkejut mendengar hal itu. Kemarahan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Apa yang membuat marah sang pemilik harta karun bukanlah kerugian yang diakibatkan oleh kehancuran sekte berpakaian darah, namun masalah ini melebihi kendali dan rencananya. Informasi kami selama ini salah. Penguasa pedang tanpa bayangan adalah Xiao Chen. Xiao Chen muncul di kota Naga Barat. Terlebih lagi, dia beberapa kali lebih kuat dibandingkan 5 tahun lalu. Yiling merasa tidak puas. Dia tidak mau percaya bahwa berita ini benar. Namun, ada banyak saksi, dan berita tersebut terbukti akurat. Xiao Chen adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Bukan saja Xiao Chen tidak lumpuh, tetapi dia bahkan lebih kuat, tumbuh menjadi raksasa baru di dunia ini. Di bawah Prime, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ada rumor bahwa seorang perdana mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap Xiao Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen di kota Naga Barat sungguh menakjubkan. Setelah 5 tahun terdiam, dia kembali mengejutkan semua orang sekaligus. Dia mengejutkan seluruh dunia Kunlun. Silakan pergi, saya sudah tahu. Master Harta Karun mengendalikan amarahnya dan mengusir Yiling. Setelah berdiam diri untuk waktu yang lama, Master Harta menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh tak terduga. Sepertinya aku harus memajukan rencanaku. Master Harta Karun tidak mempertahankan penampilan misterius dan tak terduga yang dia tunjukkan di hadapan Jiang Tian dan orang lain. Bertahun-tahun yang lalu, dia bersikap seperti ini terhadap seseorang, yang tiba-tiba bangkit dan merusak rencananya, meninggalkan bekas luka abadi baginya. Bertahun-tahun setelah itu, orang lain kembali lepas dari kendalinya. Untungnya, saya sudah mendapatkan boneka mutiara. Bahkan jika sekte berbalut darah telah dihancurkan, itu tidak akan merusak rancangan besar rencanaku, kata Master Harta sambil memainkan mutiara boneka di tangannya. Niat membunuh muncul di matanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, para primes lain dari alam Kunlun menerima berita ini satu demi satu. Pada awalnya, Cyclic Astral Lord tertegun sejenak. Kemudian, dia bersukacita, dengan pemahaman Dao, kekuatannya seharusnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia seharusnya bisa menyelesaikan jalan menuju surga tanpa masalah apapun. Ying Zongtian, seorang guru sekaligus teman Xiao Chen, mengungkapkan ekspresi gembira saat mengetahuinya. Sekarang, Xiao Chen akhirnya benar-benar bisa menahannya.
Ini adalah berita terbaik yang pernah dia dengar sebelum bencana iblis yang akan terjadi. Ketiga primes dari Persatuan Dewa Dao semuanya terkejut. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dewa mayat yang menghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur bertemu untuk membahas masalah ini. Ini merupakan masalah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah ada satu orang pun yang dapat membuat ketiga primes Persatuan Dewa Dao merasa bahwa masalahnya cukup serius sehingga mengharuskan mereka mendiskusikannya secara langsung. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak pernah benar-benar memandang guru harta karun sebagai musuh besar. Haruskah kita menyerang? Dewa mayat penghukum surga adalah yang paling lugas, tidak mampu menyembunyikan niat membunuh dalam nada bicaranya. Raja Hantu Gunung Timur menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saat itu, bahkan sebelum dia maju ke Kaisar Bela Diri, dia sudah sangat sulit dibunuh. Sekarang dia telah tumbuh sekuat ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Orang ini memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah dia melompat dari jalan Kaisar, dia akan menjadi lebih mengerikan. Kata Dewa Mayat penghukum surga sambil mengutuk. Dia bahkan berhasil memahami Dao yang legendaris. Jika kita memberinya lebih banyak waktu, dia pasti akan melampaui kita. Semakin banyak mereka berbicara, semakin Dewa Penghukum Mayat menganggap Xiao Chen mengerikan. Kita harus menyerang. Jika kita masih tidak melakukannya, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Qitian, kamu yang membuat keputusan. Raja Hantu Gunung Timur berpaling ke surga meninggalkan Dewa Berdaulat, mencari bimbingan dari yang terkuat di antara mereka. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tampak tidak pasti. Dua lainnya tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Namun, mereka tidak ingin mengganggunya, jadi mereka hanya bisa menunggu. Setelah sekian lama, penguasa dewa yang meninggalkan surga berkata dengan dingin, tidak perlu. Dia belum perlu mati. Tunggu dulu. Tunggu dia membuka pintu Istana Naga Azure. Setelah itu, dia bisa mati. Istana Naga Azure, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga agak bingung. Ini sudah jam berapa? Tak disangka bahwa surga meninggalkan dewa yang berdaulat masih berniat membiarkan seekor harimau dan membiarkan potensi bencana berkembang. Itu benar, Istana Naga Azure. Surga meninggalkan dewa penguasa berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, Kaisar Azure bisa bangkit karena Istana Naga Azure ini. Pernahkah kau memikirkan mengapa? Meskipun mereka juga merupakan tanah suci manusia, Istana Gairah Phoenix, Kota Kaisar Putih, dan Gerbang Bela Diri Suci tidak memiliki istana suci. Ini adalah sesuatu dari 10.000 tahun yang lalu. Dewa Mayat Penghukum Surga dan Raja Hantu Gunung Timur benar-benar tidak tahu banyak. Selain itu, mereka tidak terlalu memperhatikan pemberitaan mengenai hal ini. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berbeda. 10.000 tahun yang lalu, ras dewa bahkan lebih kuat dari sekarang. Namun, ia dikalahkan oleh Kaisar Biru Langit dan Gerbang Naga miliknya. Selama 10.000 tahun terakhir, ras dewa telah menyelidiki Istana Naga Azure, menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Saya tidak pernah berpikir tentang hal itu. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih di balik itu? Mata Raja Hantu Gunung Timur berkedip-kedip saat dia memandang dengan agak cemas ke arah dewa penguasa surga yang meninggalkan. Istana Naga Azure adalah tempat yang bahkan lebih mengerikan daripada 8 tanah terlarang. Mereka berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak tergoda. Tentu saja, masih ada yang lebih dari itu. Sebelum 10.000 tahun yang lalu, Istana Naga Azure tidak ada di sini. Apakah Anda mengerti maksud saya? Artinya, Istana Naga Azure tidak datang dari alam Kunlun tetapi dari dunia besar di luar tanah terlantar. Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga tercengang. Mereka belum pernah mendengar rahasia seperti itu sebelumnya. Benarkah itu? 3 guru suci telah secara pribadi memberikan kesaksian tentang hal ini. Bagaimana itu bisa salah? Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berkata, mengapa Kaisar Azure bisa bangkit saat itu? Itu karena Istana Naga Azure. Selanjutnya, Istana Naga Azure ini berisi warisan ras naga dari luar tanah terlantar ini. Kaisar Azure hanya bisa tumbuh sekuat itu dengan mengandalkan warisan tanah naga dari luar tanah terlantar, menjadi orang terkuat setelah era kuno. Raja Hantu Gunung Timur masih merasa ragu dalam hatinya. Kalau begitu, kenapa warisan 3 tanah suci lainnya dari luar tanah terlantar tidak muncul?
Kenapa hanya gerbang naga? Surga meninggalkan dewa yang berdaulat menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Kita akan mengetahui jawabannya hanya setelah memasuki Istana Naga Azure. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyentuh Xiao Chen sekarang. Kita bisa membunuhnya hanya setelah dia membuka pintu Istana Naga Azure. Tiba-tiba, Dewa Penghukum Mayat Surga bertanya, mengapa kamu baru mau memberitahu kami informasi penting hari ini? Masalahnya sudah di luar kendali saya. Jangan khawatir, seharusnya ada beberapa keuntungan jika kita berhasil memasuki Istana Naga Azure. Kami pasti akan membaginya secara merata di antara kami bertiga. Jelas sekali, keheningan awal terjadi karena penguasa Dewa Pengabaian Surga sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahukan hal ini kepada Dewa Penghukum Mayat dan Raja Hantu Gunung Timur atau tidak. Mengingat situasi saat ini, surga meninggalkan dewa yang berdaulat membuat keputusannya. Pertumbuhan Xiao Chen melampaui ekspektasinya. Hal ini memaksa penguasa Dewa Pengabaian Surga untuk menyerah dan membentuk aliansi sejati dengan Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Penghukum Mayat. Adapun apa yang harus dilakukan, itu tergantung kalian berdua. Jika kamu masih ingin membunuh Xiao Chen, aku akan ikut dan pasti mengerahkan kekuatan penuhku untuk menghilangkan ancaman ini. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat melemparkan bola kembali ke keduanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga memutuskan untuk tidak membunuh Xiao Chen untuk saat ini. Pada akhirnya, itu seperti yang diharapkan oleh penguasa dewa yang meninggalkan surga. Keduanya tidak bisa menahan godaan dari Istana Naga Azure. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke Pulau Bintang Surgawi, di puncak utama Gerbang Naga, Xiao Chen merawat luka-lukanya di halaman pribadinya. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak dihancurkan oleh sekte berpakaian darah. Cedera lain di tubuhnya tidak terlalu parah. Hanya ada satu yang agak bermasalah, luka di dadanya. Sebelum Aolang meninggal, dia memasukkan seluruh budidayanya ke dalam serangan terakhir. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisik Xiao Chen, serangan ini akan langsung menembus jantung Xiao Chen. Di kaki puncak, Tetua Gerbang Naga saat ini sedang mengumpulkan murid Gerbang Naga yang tersisa dan menangani pemakaman bagi mereka yang meninggal. Setelah orang-orang ini dibebaskan dari pengekangan mereka, mereka pulih dengan cepat, selain dari kelelahan mental. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan aura yang kuat. Setelah pemilik aura kuat itu memindai Pulau Bintang Surgawi, orang ini dengan cepat terbang ke arahnya. Orang ini sangat kuat. Selain Xiao Chen, tidak ada orang lain yang menemukan orang ini. Xiao Chen membuka matanya dan kebetulan melihat Master Iblis Hukum Segudang mendarat di depannya. Xiao Chen agak terkejut melihatnya. Dia mendapat kesan bahwa lelaki tua ini tidak terlalu peduli dengan dunia ini. Di Pulau Myriad Vien, bahkan keturunan Master Vien Hukum Segudang merasa sulit untuk bertemu dengannya sekalipun. Saat itu, ketika Xiao Chen pergi ke Pulau Myriad Vien, pertemuannya dengan Master Vien Hukum Segudang menimbulkan rasa iri di banyak penghuni Pulau Myriad Vien. Xiao Chen berhenti mengedarkan energinya dan untuk sementara waktu menyerah dalam mengobati lukanya saat dia berdiri dan bertanya, "Senior, ada apa?" Bertanya tentang Dao. Vien Master Myriad Law sangat lugas dan tidak menyembunyikan apapun. Dengan kata-kata sederhana ini, Xiao Chen menyadari tujuan dari Master Iblis Hukum Segudang. Vien Master Myriad Law sudah tahu tentang pertempuran dengan sekte berpakaian darah itu. Itu benar, junior ini memang memahami saber Dao secara lengkap. Namun, saya baru pada inisiasi intip pertama dan perjalanan saya masih panjang. Xiao Chen menjawab dengan jujur, tidak berniat menyembunyikan apapun. Vien Master Myriad Law menunjukkan ekspresi kegembiraan, tampak agak bersemangat. Kamu benar-benar berhasil memahami Grid Dao Energi. Xiao Chen mengangguk, dan sambil berpikir, dia mengirimkan energi Dao besar yang membentuk piringan samar yang bersinar di belakangnya. Kemudian, cakram Dao mengembun menjadi satu titik sebelum memanjang. Ketika ini terjadi, Dao Mai tumbuh. Ledakan. Vien Master Myriad Law perlahan merasakan tekanan. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan auranya untuk menahannya. Cukup, Anda saat ini terluka. Tidak perlu terus berdemonstrasi. Orang dahulu tidak menipu kita. Dao Agung benar-benar ada di dunia ini. Namun, lelaki tua ini terlalu bodoh. Sayangnya, saya tidak akan bisa memahami Dao dalam hidup ini.
Master Iblis Hukum Segudang memberi isyarat agar Xiao Chen berhenti. Saat dia berbicara, dia agak kecewa. Karena dia belum memahami Dao pada usianya, itu berarti dia tidak memiliki nasib dengan Dao. Pikirannya sudah siap, akan sulit untuk berubah. Jika Xiao Chen telah mendemonstrasikan hal ini kepada Master Vian Myriad Lao 1000 tahun yang lalu dan menjelaskannya, Master Vian Myriad Lao yakin 50% dia akan memahami energi Dao besar juga. Setelah ini, Master Vian Hukum Segudang bertanya kepada Xiao Chen tentang misteri Dao dan beberapa trik di baliknya. Xiao Chen tidak pelit dengan informasinya, menjelaskan semua yang dia bisa kepada pihak lain. Tidak peduli apa, pihak lain telah membantunya selama kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Xiao Chen merasa berhutang budi padanya, jadi membicarakan hal ini tidak banyak. Setelah beberapa saat, Vian Master Myriad Lao bertanya, apakah Anda menyalahkan saya karena tidak membantu ketika gerbang naga dihancurkan? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, senior tidak memiliki kewajiban apapun untuk mempertahankan gerbang naga. Saya tidak bisa berdiri pada landasan moral yang tinggi dan menyalahkan orang lain. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Bukannya saya tidak bersedia membantu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, semua orang yang dapat membantu Anda terlambat, tampaknya karena kebetulan. Master Vian Myriad Lao tersenyum dan menambahkan, namun, setelah itu, sekte berpakaian darah tidak berani berlebihan. Mereka tidak menganiaya tetua gerbang naga setelah menangkap mereka. Xiao Chen terkejut, pikirannya berpacu secepat kilat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, seseorang sedang menguji saya. Itu benar, Anda mungkin sudah menebak siapa orang itu. Namun, dia seharusnya menyesalinya saat ini. Dia meremehkan kekuatanmu. Vian Master Myriad Lao melanjutkan, penampilanmu merusak rencananya. Lautan berbintang surgawi mungkin akan mengalami kekacauan besar sebelumnya. Mengingat kemampuan orang itu, dia hanya menahan diri untuk tidak bergerak. Begitu dia bertindak, seluruh samudera langit berbintang akan menderita bencana tingkat kepunahan. Adapun siapa orang itu, jawabannya sudah jelas, tidak perlu diungkapkan. Xiao Chen bertanya dengan ragu, mengapa beberapa dari kalian primes tidak bekerja sama dan menyerang? Mungkinkah 3 bilangan prima masih belum cukup untuk mengalahkannya? Tentu saja, 3 primes bisa mengalahkannya. Namun, karena kami tidak dapat memahaminya, kami tidak berani melakukannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan dampak dari kejatuhan yang sebenarnya. Kami hanya dapat meningkatkan kewaspadaan secara rahasia dan melakukan persiapan. Vian Master Myriad Lao menghela nafas pelan, masalah ini bahkan lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Serangan terhadap gerbang naga hanyalah permulaan. Berkultivasi dengan benar dan gunakan masa damai yang langka ini. Lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda lebih jauh. Bencana besar mendekat. Badai akan segera tiba, badai yang dapat menghancurkan dunia setelah turun. Senior, Anda pasti melebih-lebihkan. Namun, penampilan tegas Master Vian Hukum Segudang memberitahu Xiao Chen bahwa bukan itu masalahnya. Vian Master Myriad Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sama sekali tidak bercanda. Saya telah hidup selama bertahun-tahun. Hal-hal yang saya alami dan ketahui jauh lebih banyak daripada yang Anda alami. Dahulu kala, tidak terlalu sulit untuk meninggalkan tanah terlantar ini, sebagian besar dari keberadaan yang hilang dalam sejarah telah hilang. Namun, kini, jalan Kunlun semakin terlihat seperti jalan menuju kematian, itu praktis sudah menjadi satu. Sebelumnya, Thunder Sovereign masih ada dan dapat menanggung beberapa masalah untukmu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, tidak ada seorang pun yang mau tunduk pada orang lain, untuk bekerja sama dengan orang lain. Dunia Kunlun sekarang tidak mampu menahan bencana besar apapun. Saat ini, kamu adalah satu-satunya harapan Thunder Sovereign. Kamu adalah sebuah variabel, yang disukai oleh keberuntungan daratan Kunlun. Setelah membicarakan hal ini, Master Vian Hukum Segudang meletakkan sebotol pil obat ras Vian untuk mengobati luka sebelum pergi dengan tenang. Xiao Chen berpikir keras. Anehnya dia merasakan tekanan tertentu. Dunia Kunlun ini sudah lama menjadi kacau balau. Namun, Vian Master Myriad Lao menganggap ini masih damai. Seberapa mengerikankah badai sebenarnya? Kepunahan, jika dikalahkan, apakah semua orang di daratan Kunlun akan mati? Ketika pemikiran ini muncul,
Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia benar-benar tidak ingin melihat dunia yang familiar ini dihancurkan. Xiao Chen, jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan yang terbaik. Tidak adil untuk meletakkan beban seluruh dunia di pundakmu, kata Ao Jiao, yang berada di Lunar Shadow Saber, untuk menghiburnya. Xiao Chen berkata tanpa daya, jika aku benar-benar orang yang disukai oleh keberuntungan, membawa keberuntungan besar dari Dao Surgawi, itu tidak sesederhana hanya melakukan yang terbaik. Saat ini, Xiao Chen memahami energi Dao besar dan mata petir ilahi, keterampilan sihir tertinggi. Potensinya tidak terbatas. Melampaui Prime sebelumnya merupakan target yang jauh. Sekarang, dia tidak jauh dari itu. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Dao surgawi selalu adil, yang merupakan bentuk perlindungan diri. Meskipun ia tidak hidup dan tidak memiliki kecerdasan apapun, ia tidak rela membiarkan alam Kunlun dihancurkan. Jika seseorang tidak mencapai apapun, keberuntungan bahkan bisa berubah menjadi kemalangan, yang akan mengundang kejadian buruk. Namun, perkataan Ao Jiao juga masuk akal. Entah seseorang percaya pada takdir atau tidak, yang harus dilakukan hanyalah melakukan upaya terbaik dalam apa yang mereka lakukan. Jika masih tidak berhasil, mustahil mengubah hasilnya. Tidak perlu ada rasa frustrasi yang tidak perlu. Setelah meminum obat yang ditinggalkan oleh Master Vien Hukum Segudang, Xiao Chen kembali berusaha memulihkan kondisinya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Sepertinya pil obat yang diberikan oleh Master Iblis Hukum Segudang kepada Xiao Chen adalah obat mujarab yang disediakan untuk saat-saat mengerikan. Tentu saja, setelah mendengar begitu banyak tentang budidaya Dao dari Xiao Chen, Master Vien Hukum Segudang harus menunjukkan penghargaan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Xiao Chen bersiap untuk memasuki budidaya tertutup. Namun, tamu tak terduga lainnya datang. Orang yang datang adalah Cyclic Astral Lord, salah satu dari 3 primes di Samudra Langit Berbintang. Dia juga pihak lain dalam pengaturan yang harus dihormati dalam waktu 100 tahun. Xiao Chen tidak terkejut dengan kedatangan orang ini. Yang tidak terduga adalah kemunculan cepat orang ini. Adik Xiao Chen, selamat telah membunuh Aolang dengan 1 pukulan. Anda tidak ada bandingannya di bawah prime. Sekarang setelah Anda memahami energi Dao besar, hanya masalah waktu sebelum Anda melampaui prime. Cyclic Astral Lord menunjukkan senyuman riang di wajah tampannya, membuat seseorang merasa sangat nyaman saat melihatnya. Namun, Xiao Chen tahu seperti apa pihak lain itu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, Cyclic Astral Lord, kamu melebih-lebihkan. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan melampaui prime. Saya tidak punya tujuan lain datang ke sini selain mengingatkan Anda agar cepat berkultivasi. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Kalau tidak, jika kamu tidak dapat memenuhi sumpahmu, kamu benar-benar akan mati. Cyclic Astral Lord masih menunjukkan senyuman di wajahnya. Namun, nadanya sama sekali tidak sopan. Batu sumpah bukanlah lelucon. Jika Anda tidak memenuhi sumpah yang Anda buat, konsekuensinya pasti akan terjadi. Xiao Chen membenci orang ini dari lubuk hatinya. Dia berkata dengan dingin, terima kasih atas kata-kata baik Anda. Jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya. Bagus kalau kamu mengingatnya. Jangan mengecewakanku. Sesuai dengan kata-kata Cyclic Astral Lord, setelah mengingatkan Xiao Chen, dia pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah Cyclic Astral Lord pergi, permaisuri bulan cerah, yang sudah lama tidak dilihat Xiao Chen, muncul bersama Jiang Tian. Sepertinya akan ada banyak tamu hari ini. Sejauh ini, semuanya adalah karakter utama. Dari 3 primes of the Heavenly Starry Ocean, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tujuan keduanya sama dengan Master Vien Hukum Segudang, untuk bertanya tentang Dao. Xiao Chen tidak menganggap ini bermasalah, dia menjelaskan semua yang dia jelaskan kepada Master Vien Hukum Segudang sebelumnya. Setelah keduanya mendengarkan, mereka masing-masing memperoleh pencerahan yang berarti. Hal ini khususnya terjadi pada permaisuri bulan cerah. Matanya yang cantik tampak seperti bintang berkilauan di dalamnya. Meskipun hal ini tidak akan membuat permaisuri bulan cerah memahami Dao, hal ini pasti sangat bermanfaat bagi budidayanya. Xiao Chen, sepertinya kamu benar-benar berbeda dari Kaisar Azure saat itu. Aku terlalu berprasangka buruk terhadapmu di masa lalu. Tolong jangan mengingatnya.
Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Permaisuri bulan cerah sebenarnya meminta maaf padanya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Memang benar, kekuatan masih berkuasa di dunia ini. Bahkan permaisuri bulan terang, sosok yang mulia dan anggun, memberinya rasa hormat setelah dia memperoleh kekuatan yang cukup. Tuan Istana bersikap terlalu sopan. Saya tidak pernah membenci Istana Bulan. Ini adalah kebenaran tanpa kepalsuan di dalamnya. Xiao Chen tidak membenci Istana Bulan. Tentu saja, dia juga tidak mempunyai kesan yang baik tentang hal itu. Setelah keduanya pergi, sejumlah besar petani datang. Orang-orang ini adalah guru suci atau kepala klan dari klan bangsawan kuno. Ini semua adalah karakter utama terkenal di Samudera Langit Berbintang, orang-orang yang sulit ditemui secara normal. Namun, pada hari ini, karena mereka mendengar berita tersebut, mereka semua bergegas ke gerbang naga yang hancur. Pada akhirnya, Xiao Chen terpaksa menutup pintunya dan menolak bertemu lebih banyak tamu dan meminta Mo Chen mengumumkan bahwa setelah gerbang naga dibangun kembali dalam waktu 3 bulan, mereka akan mengirimkan undangan. Kalau tidak, jika Xiao Chen harus terus menghibur orang-orang ini, dia tidak akan punya waktu untuk berkultivasi. Dengan kunjungan berturut-turut ketiga primes, Xiao Chen memahami urgensi situasi. Dia perlu berkultivasi dan tumbuh lebih kuat dengan cepat sebelum melakukan perjalanan ke Istana Naga Azure. Tentu saja, perjalanan ke Istana Naga Azure sudah dekat. Perjalanan ke Istana Naga Azure sangat penting, tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, Xiao Chen harus mampu menangani primes sebelum pergi ke sana. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir seperti ikan di jaring. Meskipun ketiga primes mengatakan bahwa Xiao Chen akan melampaui primes cepat atau lambat, dia tidak kehilangan arah. Jarak antara dia dan seorang primes masih cukup jauh. Paling-paling, dia bisa menggunakan beberapa kartu trufnya untuk menjadi ancaman bagi primes. Xiao Chen telah melihat primes bergerak selama kesengsaraan besar angin dan api 5 tahun lalu. Semua orang yang bisa maju ke primes bukanlah orang biasa, semuanya jauh lebih kuat darinya. Tentu saja, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memulihkan energi primordialnya. Kemudian, dia perlu memurnikannya sampai dia tidak bisa mengolahnya lagi. Setelah mencari cincin semesta, Xiao Chen mengatur dan menghitung semua pil primordial yang dimilikinya. Totalnya ada 2000, ini adalah jumlah yang besar. Jika Xiao Chen menyempurnakan semuanya, dia akan dapat memulihkan semua energi primordialnya dan bahkan memurnikannya. Saat Xiao Chen berkultivasi, seluruh Samudera Langit Berbintang menjadi jauh lebih damai, seperti yang telah diantisipasi oleh Guru Iblis Hukum Segudang. Ini tampak seperti ketenangan sebelum badai. Setelah kehancuran sekte berbalut darah, Master Harta Karun tampaknya telah menghentikan semua aktivitasnya, memilih untuk bersembunyi dan menghilang dari pandangan semua orang. Di benua Kunlun, Persatuan Dewa Dao juga terdiam dan tidak mengambil tindakan apapun. Sepertinya mereka sedang menunggu kesempatan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dewa mayat yang menghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur jarang muncul. Tanggapan dari Persatuan Dewa Dao mengejutkan banyak orang, yang mengira bahwa aliansi tersebut akan pergi dan mencari masalah bagi Raja Naga Azure Xiao Chen. Tidak ada yang mengira Serikat Dewa Dao akan begitu tenang dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, hari-hari damai seperti itu pada akhirnya akan berakhir. Pertempuran monumental yang akan terjadi karena Istana Naga Azure akan jauh melampaui ekspektasi Xiao Chen. 1 bulan kemudian, Xiao Chen telah menyempurnakan 2000 pil primordial, dan budidayanya kembali ke puncaknya. Energi primordial Xiao Chen berjumlah 1000 helai sekali lagi. Kemudian, dia menyempurnakan kembali budidaya aslinya. Sebelumnya, setiap helai energi primordial di hati Kaisar bagaikan naga buram yang berenang-renang. Sekarang, ia memiliki wujud naga sejati, bukan lagi sekadar gambaran samar seperti masa lalu. Setelah mencapai titik ini, Xiao Chen merasa dia tidak punya cara untuk terus mengolah energi primordialnya. Sepertinya ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Bahkan energi primordial dari luar dunia ini tidak dapat membiarkan energi primordialnya berkembang lebih jauh. Xiao Chen telah mencapai hambatan seorang kaisar bela diri. Kecuali dia berhasil menembus prime, perbaikan tidak mungkin dilakukan. Namun, jalannya unik. Dia bahkan tidak dianggap sebagai kaisar bela diri,
jadi bagaimana dia bisa menerobos ke perdana? Khawatir tentang bagaimana terus berkultivasi setelah ini benar-benar membuat frustrasi. Ini adalah tahap yang sangat canggung. Xiao Chen baru berusia 35 tahun, usia yang masih dianggap muda di alam Kunlun. Meskipun usianya masih muda, Xiao Chen tidak dapat lagi meningkatkan kultivasinya, walaupun ia jelas masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Sayangnya, dia sudah berdiri di puncak tanah terlantar tersebut. Pintu Kaisar Ungu melayang di tengah-tengah hati Kaisar Xiao Chen. Hal ini sangat menarik minatnya. Dia ingat bahwa pintu Kaisar ini mengandung energi yang luar biasa besarnya. Saat itu, jalan itu hanya retak terbuka, tapi itu sudah cukup untuk memungkinkan dia mengalahkan Diwuk dengan satu pukulan saat dia melompat dari jalan Kaisar. Mungkin pintu Kaisar yang misterius ini adalah arah yang harus dia tuju. Namun, dia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Sebelumnya, ketika energi primordialnya masih berupa naga yang samar-samar, tidak peduli bagaimana mereka menabraknya, mereka bahkan tidak dapat mengguncang pintu, mundur tanpa menunjukkan apapun atas usaha mereka. Mungkin satu-satunya jalan ke depan adalah mencari solusi di Istana Azure Dragon yang misterius itu. Saya akan mencobanya lagi. Xiao Chen memutuskan untuk menggunakan energi primordialnya untuk menabrak pintu Kaisar Ungu itu. Sekarang setelah dia kembali ke puncaknya dan bahkan meningkat lebih jauh, dia mungkin bisa mendorongnya hingga terbuka. Sambil berpikir, Xiao Chen mempersiapkan hatinya. Untaian energi primordial yang mirip naga sejati berputar dan melingkari satu sama lain. 1000 helai energi primordial menjadi seperti tali rami yang dijalin menjadi satu. Ini membentuk untaian energi primordial besar berbentuk naga. Sisik naga ungu di atasnya terlihat jelas, itu tampak seperti naga petir sungguhan. Pintu Kaisar tergantung tinggi di langit, kedua pintunya tertutup rapat. Ia tetap diam di hati Kaisar ini. Mengenakan biaya, merasa heroik, Xiao Chen dengan tegas mengendalikan untaian energi primordial dan mengirimkannya ke pintu Kaisar. Bang! Energi primordial maju dengan berani dan menabrak pintu Kaisar. Kemudian, ia segera tersebar, menjerumuskan seluruh hati Kaisar ke dalam kekacauan yang mendasar. Kekuatan dampaknya kembali pulih. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Ketika kekacauan utama tersebar, Xiao Chen melihat pintu Kaisar tetap tertutup rapat. Dia tersenyum pahit. Itu masih mustahil. Sebenarnya, untaian energi primordial yang awalnya kaku dan keras memiliki cairan spiritual yang dimasukkan ke dalamnya, membuatnya lebih lembut. Ada kelembutan di tengah kekerasan, berkembang menjadi keras dan lembut. Energi primordial tampaknya sedikit membaik. Namun, pikiran Xiao Chen terfokus pada pintu Kaisar, dan dia tidak menyadari perubahan saat ini. Sudahlah, meski kultivasi saya belum bisa maju, masih banyak aspek yang bisa saya tingkatkan. Xiao Chen menyeka darah di sudut bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan masalah ini lagi. Masih banyak area di mana Xiao Chen dapat meningkatkan kekuatannya, pemahaman energi Dao besar, mata petir ilahi, dan Taiji Dao, dan kesempurnaan teknik pedang sempurna, antara lain. Dia harus menangani hal-hal yang mendesak terlebih dahulu. Dia sudah tahu aspek mana yang ingin dia mulai. Hanya ada satu kartu truf yang belum diungkapkan oleh Xiao Chen, mata petir ilahi, keterampilan sihir tertingginya. Ketika Xiao Chen mengkonsumsi buah asal semesta, dia tidak hanya memahami energi Dao besar, tetapi energi sihirnya juga meningkat pesat. Bagi penggarap abadi, setelah tahap Yuanying adalah tahap transformasi baru lahir, tahap transformasi jiwa, tahap pelatihan Void, dan tahap penggandaan besar. Xiao Chen telah menembus tahap transformasi jiwa dan mencapai tahap pelatihan Void. Namun, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk budidaya abadi. Bahkan yang mulia abadi hanya berjumlah sebanyak itu, jadi mengapa menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu? Namun demikian, peningkatan energi sihir Xiao Chen akan memungkinkan dia untuk mengeksekusi keterampilan sihir, seperti mata petir ilahi dan dunia dharma, dengan lebih mudah. Segera setelah ini, Xiao Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami mata petir ilahi. Dia perlu berkultivasi ke lapisan ketiga dan mampu mengeluarkan 3 sambaran petir. Dia mengabdikan sisa waktunya untuk energi Dao besarnya, terus memperkuat budidayanya saat ini. Adapun teknik pedang sempurna, tinju ilahi surga segudang, Taiji Dao,
seni naga ikan, dan teknik bela diri lainnya, Xiao Chen mengesampingkannya untuk saat ini, hanya memberi mereka kesempatan untuk mahir. Hari-hari damai ini berlalu dengan lambat, begitu saja. Di kaki gunung, gerbang naga sedang dibangun kembali. Saat itu, meski bangunan kota dihancurkan, fondasinya tetap ada. Garis formasi yang terkubur di dalam tanah hanya rusak dan tidak hancur. Oleh karena itu, rekonstruksi berlangsung sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, siluet samar sebuah kota telah muncul. Seluruh sekte diaktifkan untuk membangun kembali kota. Selanjutnya ada bantuan dari berbagai tempat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kota naga langit baru muncul kembali di Pulau Bintang Surgawi. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan tersebar. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Kemampuan pemahaman Xiao Chen sangat mencengangkan, dia berhasil mengolah mata petir ilahi ke lapisan kedua. Dengan berpikir, dia bisa memicu 2 kesengsaraan petir di mata kanannya dan melepaskannya. Namun, dia mencoba menerobos lapisan ketiga mata petir ilahi beberapa kali dan gagal. Energi sihir melonjak di lautan kesadaran Xiao Chen saat ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Banyak jimat berkedip yang terwujud dalam lautan kesadarannya, memenuhi langit seperti salju dan memasuki petir ilahi 10.000 kesengsaraan. Setelah Xiao Chen selesai membentuk segel tangan terakhir, cahaya aslinya meredup. Petir ilahi 10.000 kesengsaraan, yang sebelumnya diam, mulai berputar, mengirimkan ribuan berkas cahaya listrik. Ini menerangi seluruh lautan kesadaran. Di bawah cahaya petir ilahi ini, segala sesuatu tampak redup dengan cahayanya yang dikaburkan. Ini adalah penguasa kesengsaraan petir selama zaman keabadian. Saat ia melepaskan cahayanya, segalanya akan meredup. Xiao Chen merasakan pembengkakan hebat di mata kanannya. Kemudian, semua lampu listrik berkumpul menjadi sebuah benih dan masuk ke mata itu. Ketika benih itu terkubur di kedalaman matanya, energi ajaib di lautan kesadaran berfungsi sebagai makanan bagi benih itu dan dengan cepat terkuras. Ketika setengah dari energi ajaib terkuras, benih kesengsaraan petir tumbuh dan berkembang, membentuk 2 bunga. Bunga hitam itu masing-masing memiliki 9 kelopak. Saat mereka berputar cepat di mata kanan Xiao Chen, auranya melonjak tanpa batas. Awan petir menggantung rendah di langit, tampak seperti seseorang dapat menyentuhnya hanya dengan mengulurkan tangan ke atas. Siu, saat kelopak bunganya tertutup, kilatan cahaya listrik muncul 1 kilometer jauhnya, menghancurkan ruangan di sana. Guntur yang mengejutkan bergema di sekitarnya. Jika bukan karena Xiao Chen dengan sengaja menekan kekuatan 2 kesengsaraan petir ini, yang saling bertumpuk, itu akan cukup untuk membunuh Kaisar Bela Diri Surga ke-8 secara instan. Bahkan seorang guru suci akan terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Namun, sulit untuk mengatakannya untuk seorang perdana. Menimbulkan cedera fatal pada Prime akan sangat sulit. Aku harus bisa melapisi 3 kesengsaraan petir sebelum aku benar-benar bisa melukai seorang Prime karena Primes bisa langsung pulih dari cedera normal, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, menganalisis dengan lembut. Sayangnya, Xiao Chen tidak memilih untuk memahami Dao Besar Guntur hari itu daripada Sabre Dao. Jika Xiao Chen memahami Dao Besar Guntur, kekuatan mata petir surgawi, dengan dukungan energi Dao Besar, akan mampu mengancam Primes. Tidak ada solusi sempurna untuk semuanya. Jika Xiao Chen tidak memahami Sabre Dao secara lengkap, kekuatan teknik Sabre sempurna tidak akan mencapai kekuatannya saat ini. Sekarang, eksekusi lapisan kedua Divine Lightning Eye sangatlah mulus dan mudah. Dengan 1 bulan lagi, saya seharusnya bisa mengeksekusi lapisan ketiga mata petir ilahi. Xiao Chen memejamkan mata dan duduk bersila, berkultivasi sekali lagi. Tidak ada yang sulit dalam budidaya mata petir ilahi. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan sihir tertinggi yang langsung diwariskan oleh leluhur abadi Guntur kepadanya. Selain itu, dia memiliki petir ilahi 10.000 kesengsaraan, senjata yang ampuh. Yang perlu dia lakukan hanyalah bermeditasi dan memahami, berkembang secara sistematis. Oleh karena itu, 1 bulan lagi berlalu dengan damai seperti ini. Pada hari ini, tepat ketika Xiao Chen hendak mencoba menerobos lapisan ketiga mata petir ilahi, sesosok tubuh cantik terbang dengan gesit dari kaki gunung. Xiao Chen tersenyum dan mengubah rencananya.
Kemudian, dia melompat dan mendarat di hadapan orang yang mendekat. Mo Chen, kamu di sini. Orang yang datang adalah Mo Chen. Biasanya, dia tidak akan mengganggu Xiao Chen. Karena dia ada di sini, dia pasti memiliki sesuatu yang perlu dia sampaikan padanya. Dalam 3 bulan, Xiao Chen tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi kulitnya bahkan membaik. Dia sekarang memancarkan aura yang menyaingi milik guru suci. Dia juga bersemangat, tampil sangat bersemangat. Mo Chen menjadi terganggu melihat pemandangan ini. Setelah dia tersadar, dia sedikit tersipu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, gerbang naga sebagian besar sudah dibangun kembali. 3 hari dari sekarang, kami akan menjadi tuan rumah bagi berbagai tanah suci dan klan bangsawan kuno di Samudra Langit Berbintang yang kami undang. Saat itu, kakak Xiao perlu muncul. Saya di sini untuk memberi tahu Anda tentang persiapannya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berkata dengan lembut, jadi, sudah 3 bulan. Tidak apa-apa, saya pasti akan tiba tepat waktu 3 hari kemudian. Kalau begitu, aku akan pergi dulu dan tidak mengganggu budidaya tertutup kakak Xiao. Saat Mo Chen hendak pergi, Xiao Chen berkata, tidak perlu terlalu jauh. Setelah 3 bulan berkultivasi tertutup, ada suatu tempat yang ingin saya kunjungi. Ikut denganku. Ketika Mo Chen mendengar ini, dia agak terkejut. Perjamuan untuk rekonstruksi gerbang naga akan diadakan 3 hari lagi. Kemana kakak Xiao pergi? Kemana? Meteor Trail City, kuburan berdarah. Di sana, ini sungguh mengejutkan. Kakak Xiao sebenarnya ingin pergi ke sana. Tempat itu tidak menguntungkan. Apa yang salah? Tidak ada waktu. Xiao Chen bertanya ketika dia melihat Mo Chen agak ragu. Tidak, aku punya waktu. Apakah kita akan berangkat sekarang? Mo Chen menjawab dengan cepat sambil tersenyum setelah terbangun secara mengejutkan. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia akan memerasnya. Ya, Xiao Chen melambaikan tangannya, dan 2 naga banjir bermutasi yang menarik kereta perang siklus turun dari langit. Dia naik terlebih dahulu sebelum memberi isyarat mengundang. Mo Chen tersenyum dan tertawa, agak tergelitik dengan tindakan Xiao Chen. Setelah keduanya memasuki kereta perang, ia langsung melayang ke awan, terbang ke formasi transportasi di Pulau Bintang Surgawi. 3 hari tidak akan cukup jika seseorang ingin terbang ke benua Kunlun. Namun, jika seseorang menggunakan formasi transportasi ke Provinsi Tengah Domain Tianwu dan bergegas ke kota jalur meteor dari sana, 3 hari sudah cukup. Kakak Xiao, kenapa kamu ingin pergi ke kuburan berdarah? Tempat itu, Mo Chen bertanya dengan agak malu-malu di dalam kereta. Mo Chen pernah ke kuburan berdarah sebelumnya. Gagak darah yang terbuat dari dosa Xiao Chen memadati langit tempat itu. Kuburan besar itu juga dipenuhi batu nisan dengan nama Xiao Chen tertulis dengan darah. Saat Xiao Chen melepas topengnya dan mengeluarkan Lunar Shadow Sabre, dia telah menyelesaikan obsesinya. Dia sekarang bisa menghadapi ini. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Melarikan diri bukanlah solusi. Masa lalu sudah berakhir. Tidak peduli betapa aku menyesalinya, itu tidak ada gunanya. Saya hanya ingin melihat untuk terakhir kalinya dan melihat apakah saya dapat menghapus dosa di langit. Sekarang obsesi Xiao Chen telah teratasi, dia harus berusaha menghapus dosa yang memenuhi langit. Kalau tidak, jika dia membiarkannya, kemungkinan besar masalah akan muncul. Asal mula dosa-dosa itu agak aneh. Xiao Chen telah membunuh banyak orang, begitu banyak hingga dia kehilangan jejak. Namun, jika dipikir-pikir, mereka semua adalah orang-orang yang pantas mati. Dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak dosa. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin. Semua dosa itu ditinggalkan oleh Kaisar Biru Langit. Xiao Chen juga secara samar-samar merasa bahwa jalan Kaisar 5 tahun lalu adalah sebuah jebakan. Munculnya jalan Kaisar yang penuh darah jelas bukan suatu hal yang acak. Mungkin ada beberapa rahasia di baliknya. Tentu saja ini hanya dugaan saja. Tidak ada bukti substansial yang mendukungnya. Kami sudah sampai. Sehari kemudian, Meteor Trail City muncul di kejauhan. Awan merah di langit sudah terlihat. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan Cycle War Chariot berubah menjadi singgasana. Lalu benda itu masuk ke pakaian putihnya. Keduanya perlahan turun dari langit dan berdiri di dekat reruntuhan gerbang kota.
Melihat meteor Trail City yang remang-remang dan hancur, keduanya sangat tersentuh. Pemandangan 5 tahun lalu muncul di benak mereka. Saat mereka memikirkan kejadian hari itu, rasanya seperti baru kemarin. Pertempuran besar itu benar-benar mengejutkan, membuat tempat itu menjadi gelap. Kenangan itu masih kelam, mungkin mustahil untuk dilupakan seumur hidup ini. Setiap langkah di jalan Kaisar sangatlah sulit, kenangan akan hal ini terukir di tulangnya, tak terhapuskan. Memikirkan masa lalu, Xiao Chen bertanya ketika dia melihat senyuman Mo Chen memudar dari wajah cantiknya, yang kini tampak muram. Mo Chen memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, saya sedang memikirkan banyak hal. Aku berpikir, bagaimana jadinya jika kakak Xiao tidak terjun dari jalan Kaisar untuk kita saat itu? Apakah Anda percaya pada karma? Apa maksudmu? Karma artinya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi, terjadi karena suatu alasan. Pasti ada tujuan dalam segala hal. Karena Mo Chen sepertinya mengerti dan tidak mengerti pada saat yang sama, Xiao Chen tersenyum dan berhenti menjelaskan. Sebaliknya, dia hanya berkata, sebenarnya, menurutku, ujian terakhir jalan Kaisar bukanlah apakah aku bisa menyeberang atau tidak. Sebaliknya, yang penting adalah apakah saya memiliki keberanian untuk melompat ke bawah atau tidak. 5 tahun kemudian, ketika saya melihat ke belakang sekarang, saya pikir saya benar-benar memenangkan taruhan tersebut. Mo Chen menyipitkan matanya sedikit sambil menunjukkan giginya sambil tersenyum. Selama kakak Xiao bisa keluar dari bayang-bayang, Mo Chen berpikir itu adalah hal yang baik. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Kemudian, dia melihat ke depan dan berkata, ayo, masuk dan berjalan-jalan. Baiklah, Xiao Chen relatif akrab dengan kuburan itu. Bagaimanapun, dia datang ke sini setahun sekali selama 5 tahun terakhir. Setiap kali dia datang, rasa sakit di hatinya semakin bertambah. Itu menjadi sangat menyakitkan hingga dia kehilangan keberanian untuk meninggalkan Cycle War Chariot dan melepaskan topengnya. Sekarang Xiao Chen datang ke tempat ini lagi. Dia meninggalkan kereta perang, melepas topengnya, dan membawa seorang teman. Rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, apa yang dia rasakan lebih merupakan gejolak emosi. Kematian tidak mewakili kehancuran, itu mewakili kehidupan baru. Saat itu, orang-orang ini mati demi dia. Mereka tidak memiliki harapan apapun selain berharap Xiao Chen bisa menonjol dan menjadi orang yang disukai oleh keberuntungan. Mereka berharap bahwa dia akan memimpin mereka untuk melawan persatuan Dewa Dao, kemudian melawan bencana iblis yang akan datang, yang bisa datang kapan saja. Mereka menyerahkan hidup baru mereka pada Xiao Chen. Selama Xiao Chen bisa maju, orang-orang ini akan mendapatkan kehidupan baru. Jika dia tidak bisa, maka kematian mereka akan menjadi kehancuran. Itu akan berupa kesedihan, keputusasaan, kesakitan, dan segala macam emosi negatif lainnya. Setelah memahami keadaan siklus, Xiao Chen melihat masalah dari sudut pandang yang luar biasa. Dia sekarang bisa dengan tenang menghadapi semua ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersyukur dan terus berjalan. Jika dia tetap terisolasi, terjebak dalam obsesinya, itu akan menjadi rasa tidak hormat yang terbesar terhadap orang-orang yang sudah meninggal ini. Aneh, setelah berjalan setengah hari, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi curiga, merasa sangat bingung. Melihat ini, Mo Chen segera bertanya, kakak Xiao, ada apa? Saat saya datang ke sini sebelumnya, akan ada banyak Blood Crows. Saat mereka mengetahui keberadaanku, mereka akan berbondong-bondong datang. Namun, kali ini, selain awan merah di langit, saya tidak melihat satupun Blood Crows. Jumlah Blood Crows juga jauh lebih rendah. Mo Chen bingung, apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Itu sangat salah. Seseorang sedang menyempurnakan Blood Crows ini, menyerap dan mencerna dosa yang pernah ada di tubuhku. Xiao Chen sedikit mengernyit saat memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Di masa lalu, beberapa penggarap Blood Demon akan datang untuk memurnikan dan menyerap Blood Crow ini. Namun, mereka hampir tidak mengetahui asal-muasal dosa tersebut. Tidak peduli berapa banyak Blood Crow yang mereka bunuh, jumlahnya selalu bertambah. Namun, kali ini, kekuatan dosa di langit jelas lebih lemah. Jumlah Blood Crows telah menurun drastis. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Xiao Chen memejamkan mata dan memperluas rasa spiritualnya ke kuburan berdarah.
Dia perlahan mencari sekeliling, tapi selain beberapa orang yang tersebar yang ada di sini untuk merapikan kuburan, hanya ada Blood Demons yang sedang menjalani pelatihan pengalaman. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apa perasaanku salah? Xiao Chen tidak puas dengan ini, jadi dia menggunakan sense spiritualnya untuk mencari lagi. Setelah tidak menemukan apapun, dia secara pribadi berjalan berkeliling dan memeriksa seluruh kuburan. Pada akhirnya, dia tetap tidak menemukan apapun. Namun, dia berhasil menyingkirkan Blood Demons yang dia temui di sepanjang jalan. Ketika Xiao Chen mendongak, awan merah pekat di langit tampak redup dibandingkan saat dia pertama kali tiba. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar dan sulit untuk diperhatikan. Kakak Xiao, mungkin orang itu ada di langit. Kata-kata Mo Chen mengagetkan Xiao Chen. Matanya berbinar ketika dia berkata, itu benar. Dosa paling padat terdapat pada awan merah di langit. Menggembalakannya saja akan mencemari tubuh dengan dosa. Orang biasa tidak mau pergi ke sana, jadi saya mengabaikannya. Namun, seseorang yang benar-benar mampu memurnikan asal mula dosa tidak akan mempedulikan hal itu. Sambil berpikir, Xiao Chen mendorong tanah dengan ujung jari kakinya. Kemudian, dia langsung melesat ke arah awan merah seperti anak panah yang tajam. Namun, sepertinya ada rahasia di balik awan merah itu, penghalang lembut yang terasa seperti kapas. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Xiao Chen, dia tidak bisa membukanya. Sebaliknya, dosa-dosa membebani dirinya, yang terasa tak tertahankan. Setelah Xiao Chen mencoba beberapa kali, matanya menjadi merah. Garis-garis hitam muncul di permukaan bola matanya, tanda dosa masuk jauh ke dalam tubuh dan mempengaruhi pikiran, suatu hal yang sangat berbahaya. Xiao Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan awan merah dan mendarat di tanah. Kemudian, dia segera menggunakan energi dao besar untuk menghilangkan seluruh dosa di tubuhnya. Apa yang salah? Mo Chen bertanya dengan agak cemas ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak beres. Setelah menghilangkan dosa di tubuhnya, Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu benar. Sesuatu sedang terjadi di awan merah. Bahkan aku tidak bisa membaginya dengan mudah. Sulit untuk dipecah bukan berarti tidak mungkin. Itu hanya berarti bahwa seseorang harus berusaha. Xiao Chen tidak takut dengan kerja keras. Dia hanya takut tidak menemukan apapun. Sekarang setelah ada petunjuk, dia tentu saja bahagia. Mundur sedikit, Xiao Chen menyuruh Mo Chen menjauh. Kemudian, sambil berpikir, piringan cahaya grid Dao energi di belakangnya mengembun menjadi sebuah titik. Kemudian, ia melayang ke udara, mencapai ketinggian 10 meter sebelum dia berteriak, Dao. Xiao Chen menunjuk ke langit, dan dengan dukungan energi Dao besar, cahaya pedang menerangi kota jejak meteor yang gelap. Cahaya pedang berubah menjadi seberkas cahaya yang cemerlang, ditembakkan bersamaan dengan niat pedang yang tak terbatas. Itu langsung membuat lubang di awan merah. Wosh! Saat awan darah terbuka, cahaya Buddha keemasan bersinar dari lubang. Itu sangat mempesona dan cemerlang, cukup menarik perhatian di ruang redup ini. Apa itu? Para penggarap kuburan yang hadir untuk menjenguk dan merapikan kuburan menjadi bingung saat melihat pemandangan aneh di hadapan mereka. Sesaat setelah cahaya Buddha muncul, cahaya itu menghilang. Jelaslah, orang yang sedang memurnikan asal-usul dosa tersebut menyadari bahwa dirinya telah terungkap. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan mencoba melarikan diri. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri. Tunggu di sini sebentar, kata Xiao Chen lembut kepada Mo Chen. Kemudian, dia melayang ke udara seperti anak panah, merobek awan merah. Seketika, bidang penglihatan Xiao Chen meluas hingga ke atas awan merah pekat. Sosok Buddha yang duduk di sana kini perlahan menghilang. Asal mula dosa ibarat air pasang yang surut, perlahan berhamburan ke tubuh sosok itu. Bodhisattva Siti Garba. Xiao Chen kaget. Penampilan sosok Buddha tersebut cocok dengan Bodhisattva Siti Garba yang pernah dilihatnya. Mengapa orang ini muncul di sini? Sangat sulit untuk menyingkirkannya. Saat itu, di pulau-pulau satelit di wilayah Laut Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen pernah menghancurkan markas pihak lain, hanya menyisakan kepala pihak lain. Tanpa diduga, Bodhisattva Siti Garba muncul kembali dan menimbulkan masalah lagi. Ini mungkin bukan Bodhisattva Siti Garba secara langsung. Kalau tidak,
dia tidak akan berlari begitu cepat ketika ada tanda-tanda masalah pertama. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, di mana dia melihat titik hitam dengan cepat melarikan diri di ujung pandangannya. Setelah dia, Xiao Chen menyipitkan matanya dan mengeksekusi seni ikan naga. Dia bergerak seperti seekor naga dan mengguncang tubuhnya, menghamburkan semua dosa yang mengganggunya. Lalu, dia segera mengejar. Dengan kecepatan Xiao Chen saat ini, selama perdana tidak muncul, tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Namun, orang sebelum Xiao Chen ini tampaknya merupakan pengecualian. Orang ini anehnya dan sangat cepat. Cahaya Buddha berkelap-kelip di bawah kaki orang ini saat bunga Bodhi bermekaran dan layu di sekelilingnya. Di tengah bunga Bodhi yang memenuhi langit, sosok ini tampak seperti bayangan sekilas saat ia melarikan diri ke kejauhan. 1 jam kemudian, Xiao Chen tidak hanya gagal menutup kesenjangan tetapi bahkan justru melebar. Menarik. Senyuman muncul di wajah Xiao Chen saat dia menjadi lebih tertarik. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan 7 dosa mematikan terbang keluar. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, 7 senjata ilahi bergabung menjadi satu. Kemudian, Xiao Chen berdiri di atas 7 dosa mematikan saat dia mengeksekusi gerakan pertama teknik pedang sempurna, posisi penghancur kekosongan. Ini adalah teknik bela diri yang digunakan untuk membunuh musuh. Namun, Xiao Chen sekarang dengan paksa menggunakannya untuk meningkatkan kecepatannya, pengeluaran yang agak boros. Jumlah energi primordial yang terkuras agak berlebihan. Namun, Xiao Chen tidak punya pilihan selain melakukan ini, menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan pedang, dan pedang untuk mengendalikan ruang, bergerak sambil memecahkan ruang. Dengan penggunaan yang boros seperti itu, kecepatan Xiao Chen segera meningkat secara eksplosif. Kemanapun dia lewat, ruangnya retak. Saat orang di depan berbalik untuk melihat, dia terkejut. Dalam kegugupan dan kepanikannya, dia akhirnya melambat. Aneh, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, kenapa auranya terasa begitu familiar? Saat pihak lain menoleh, Xiao Chen melihat penampilannya, yang menimbulkan keraguan. Setelah mengejar beberapa saat lagi, Xiao Chen mendapat inspirasi. Tiba-tiba teringat mengapa aura ini terasa begitu akrab. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Zhuang Zhenghe, jadi, kamu belum mati." Setelah mendengar seruan Xiao Chen, pemilik sosok itu jelas terkejut, menerima kejutan yang signifikan. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Chen mengeksekusi Void Brea Kingston sekali lagi. Namun, kali ini, bukan untuk menaiki pedangnya melainkan untuk langsung memecahkan ruang. Pedang yang memecahkan ruang menghilangkan semua cahaya. Kemudian, dalam sekejap, ia dengan cepat muncul di belakang Zhuang Zhenghe. Sial, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Zhuang Zhenghe menoleh dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Swastika muncul dari telapak tangannya dan memblokir pedang Xiao Chen. Catatan TL, swastika, wand bukan hanya simbol Nazi. Ini juga merupakan simbol Buddha yang mewakili keilahian, spiritualitas, dan keberuntungan. Simbol ini juga muncul di banyak agama India dengan arti serupa. Kemunculan pertamanya di anak benua India terjadi sekitar 3000 SM. Nazi hanya mengadopsi simbol ini dan tidak menciptakannya. Xiao Chen terbang ke depan dan dengan santai menangkap senjata ilahi yang memantul kembali. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lumayan, meski mengganti kulitmu, kekuatanmu meningkat secara signifikan." Biksu berdarah Zhuang Zhenghe menyeka darah dari bibirnya dan berkata dengan agak enggan, "Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu, Raja Naga Azure Xiao Chen? Setelah terdiam selama 5 tahun tanpa kabar tentangmu, kamu tiba-tiba muncul lagi dan mengejutkan seluruh alam Kunlun sekaligus." Xiao Chen tidak peduli dengan sarkasme dalam nada suara Zhuang Zhenghe. Dia hanya bertanya dengan dingin, "Di manakah Bodhisattva Sitigarba? Apa yang dia rencanakan? Bicaralah dengan jujur, dan aku akan membiarkanmu mati dengan mayat utuh." "Hahaha, Xiao Chen, kamu bocah nakal, kamu benar-benar naif. Apakah kamu yakin telah membuatku terpojok? Anda harus melihat kemana Anda mengejar saya. Aku akan menghitung sampai 3, dan setelah itu, akan sulit bagimu untuk pergi meskipun kamu menginginkannya." Zhuang Zhenghe sangat percaya diri, tidak menunjukkan rasa takut, wajahnya penuh ejekan. "Domain hantu,
Xiao Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia mengejarnya sampai ke domain hantu dari domain Tianwu. Orang ini sangat percaya diri. Kartu truf apa yang dia miliki? Hahaha, hitungan ketigaku sudah selesai. Xiao Chen, kamu bisa mati sekarang. Saat Xiao Chen sedang berpikir, Zhuang Zhenghe tiba-tiba tertawa gila-gilaan, tampak sangat biadab. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Pukulan telapak tangan itu terlihat lembut dan ringan, namun kekuatannya sangat luar biasa. Saat angin palem bertiup, seolah-olah menekan langit dengan kedatangannya. Ini membentuk tekanan tak terbatas yang dengan kuat menekan aura seorang perdana. Dao, Xiao Chen kaget, tapi dia tidak bingung dengan bahaya yang akan datang. Pada saat kritis, dia berteriak, dan energi Dao besar memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan mengirimkan serangan pedang. Sebuah cahaya berkedip di telapak tangan Xiao Chen, dan sosok bayangan pedang muncul dan berputar. Kemudian, mereka bergabung menjadi satu. Bang! Cahaya pedang dan angin palem berbenturan. Dunia menjadi gelap dan mulai retak, langit hancur. Ketika seseorang melihat ke atas, seseorang dapat melihat langit berbintang yang tak terbatas dengan jutaan bintang berkelap-kelip, tampak seperti papan catur yang rumit. Hal ini menciptakan ilusi bahwa ada seseorang di alam semesta. Angin kencang bertiup, dan Xiao Chen mundur 5 km. Dao Might di belakangnya menyebar tetapi tidak menyebar, memungkinkan dia untuk menghentikan dirinya sendiri dengan kuat. Orang yang datang mundur 1 km dan berhenti di udara, tampak menyatu dengan langit. Raja Hantu Gunung Timur, Xiao Chen menyipitkan matanya saat dia melihat orang ini. Ini adalah salah satu dari 3 bilangan prima persatuan Dewa Dao, Raja Hantu Gunung Timur. Ketika Xiao Chen melihat lagi, Zhuang Zhenghe sudah lama menghilang. Mengingat teknik gerakannya, sudah terlambat untuk mengejarnya. Selain itu, masih ada Raja Hantu Gunung Timur yang menghalangi Xiao Chen, mencegahnya melakukan pengejaran. Di bawah Prime, kamu adalah orang pertama yang cukup kuat untuk menerima serangan telapak tangan dengan kekuatan 30% dariku, kata Raja Hantu Gunung Timur dengan acuh tak acuh. Dia mencoba untuk terlihat tenang saat dia melihat Xiao Chen, tapi dia jelas menyembunyikan keterkejutannya. Orang ini sudah benar-benar bangkit. Sekarang, saya tidak lagi percaya diri untuk menahannya di sini. Apakah begitu? Namun, aku belum menarik pedangku. Apa yang begitu tinggi dan perkasa? Xiao Chen membalas dengan dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Xiao Chen belum menggambar Lunar Shadow Saber. Jika dia melakukannya, dia akan mampu memblokir serangan telapak tangan itu sepenuhnya. Haha, sombong sekali. Anda tidak tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri. Segera pergi, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Karena Raja Hantu Gunung Timur tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan Xiao Chen di sini, dia tidak mau melakukan upaya yang tidak perlu dengan melawannya. Zhuang Zhenghe jelas berada di domain hantu. Bagaimana Xiao Chen bisa puas dengan pergi sekarang? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Jika Anda menyerahkan Zhuang Zhenghe, saya akan segera pergi. Jika tidak, Anda bisa melupakan pemblokiran saya. Lunar Shadow Saber muncul, dan Xiao Chen menggenggam pegangannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi perdana. Apa itu Zhuang Zhenghe? Aku belum pernah bertemu dengannya dan bahkan belum pernah mengenalnya. Bocah, karena kamu sangat sombong, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Raja Hantu Gunung Timur tersenyum dingin, dan angin kencang bertiup. Kemudian, roh jahat keluar dari tubuhnya. Segera, roh jahat dan hantu jahat mewujudkan pemandangan besar di mata air kuning. Sepertinya pertarungan besar akan segera dimulai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok terbang dari belakang Xiao Chen. Sosok ini tampak seperti matahari besar di langit tertinggi yang memancarkan cahaya terangnya kemana-mana. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Chen, kakak Ying ada di sini. Itu benar, orang yang datang adalah Ying Zongtian. Dia telah merasakan fluktuasi yang kuat dari sekte langit tertinggi dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Chen, jadi dia segera mengejarnya. Kakak, kata Xiao Chen sambil berbalik, kegembiraan tertulis di wajahnya. Ying Zongtian sedikit mengangguk, lalu dia dengan lembut, ayo pergi dulu.
Sangat tidak menguntungkan untuk melawannya di domain hantu. Namun, aku punya masalah yang sangat penting untuk dilakukan dan harus memasuki domain hantu. Tolong dengarkan aku. Sejak Ying Zongtian bertanya, Xiao Chen tidak punya pilihan selain menyerah, menarik kekuatan Dao besar. Ying Zongtian, kamu cukup bijaksana. Raja Hantu Gunung Timur tertawa keras, dan fenomena misterius mata air kuning menghilang. Kakak Ying, kenapa kita membiarkannya pergi saja? Dengan kami berdua, kami pasti bisa mendorongnya kembali, tanya Xiao Chen tidak puas. Sejak Zhuang Zhenghe berlari ke domain hantu, dia pasti memiliki hubungan yang tak terbantahkan dengan Raja Hantu Gunung Timur. Jejak petunjuk yang bagus terputus seperti itu, Xiao Chen merasa tidak puas dengan kesimpulan seperti itu. Ying Zongtian tersenyum dan menjawab, tidak sesederhana itu. Kekuatan seorang prime bahkan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu pastilah yang akan menderita. Selanjutnya, Anda berada di domain hantu. Dia memegang keunggulan sebagai tuan rumah. Selain itu, para pakar ras hantu bisa datang membantu kapan saja. Bahkan jika kamu memasukkanku ke dalam persamaan, jika kita bertarung, kedua belah pihak hanya akan mengalami kerusakan. Setelah mendengar penjelasan Ying Zongtian, Xiao Chen perlahan menenangkan diri dan menganalisis situasinya. Memang benar seperti yang dikatakan Ying Zongtian. Tentu saja, Xiao Chen juga memahami logika ini. Namun, kecemasannya telah membutakannya terhadap hal rasional ini. Masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Xiao Chen dan seorang perdana. Saat ini, dia hanya bisa mundur dengan selamat. Namun, itu sudah luar biasa. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menantang prestise seorang perdana. Bahkan Kaisar Bela Diri Langit ke-9 hanyalah eksistensi biasa di hadapan Perdana Menteri. Mampu dengan mudah menerima serangan telapak tangan Raja Hantu Gunung Timur dan menghadapinya jelas menunjukkan kemajuan Xiao Chen. Kakak, terima kasih banyak. Saya memang terlalu terburu-buru tadi. Namun, Xiao Chen tidak pernah membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan atau tidak penting. Setelah memikirkan masalah ini, dia langsung berterima kasih kepada Ying Zongtian. Ying Zongtian tersenyum ramah. Bahkan jika aku tidak datang, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Namun, apa yang terjadi hingga kamu menjadi cemas seperti ini? Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Xiao Chen mengangguk dan menjelaskan pertemuannya di kuburan berdarah serta detail mengenai Bodhisattva Sitigarba sekaligus. Tidak disangka sebenarnya ada hal seperti itu. Maka akan sangat bermanfaat jika mengambil risiko lebih awal. Setelah Ying Zongtian mendengar penjelasan Xiao Chen, dia menyesal membiarkan Raja Hantu Gunung Timur bebas hukuman. Kalau dipikir-pikir, Raja Hantu Gunung Timur memiliki keunggulan di kandang sendiri namun masih bisa mundur begitu saja. Jelas, ada hal lain di balik ini. Xiao Chen tidak membicarakan masalah ini. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, masih lebih baik memikirkan hal ini dan mencari solusi jangka panjang. Karena kamu sudah ada di sini, Kakak Ying, kamu harus mengundangku ke Sekte Langit Tertinggi. Ying Zongtian tampak agak riang. Dia terus tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi, kita harus minum sedikit sambil menjelaskan Dao kepadaku. Anda tidak diperbolehkan menyembunyikan apapun. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Namun, kita harus melakukan perjalanan ke kuburan berdarah terlebih dahulu. Aku punya teman yang menungguku di sana. Baiklah, ayo pergi. Keduanya melayang ke udara dan dengan cepat menghilang, segera meninggalkan domain hantu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, setelah pergi, Raja Hantu Gunung Timur bertemu dengan Zhuang Zhenghe dengan ekspresi cemberut. Aku sudah bilang berkali-kali untuk tidak memanggilku dengan santai. Ini belum waktunya hubungan kita terungkap, ceramah Raja Hantu Gunung Timur. Zhuang Zhenghe tampak agak terkejut dan tidak berani membantah. Dia berbisik, saya tidak menyangka orang ini akan tumbuh begitu cepat. Saya pikir Anda akan dapat menghadapinya dengan mudah menggunakan kemampuan Anda. Sampah sekali, jika saya bisa menanganinya begitu saja, menurut Anda apakah saya akan mengizinkan dia hidup sampai sekarang? Izinkan saya memberi tahu Anda hal ini, bahkan jika surga meninggalkan dewa yang berdaulat ingin membunuhnya sekarang, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Serangan telapak tangan Raja Hantu Gunung Timur sebelumnya tidak benar-benar memaksa Xiao Chen mundur.
Oleh karena itu, Perdana Menteri ini sedang marah di dalam hatinya dan suasana hatinya sedang tidak baik. Jika bukan karena perlu menyembunyikan hubungannya dengan Bodhisattva Sitigarbha, Raja Hantu Gunung Timur tidak akan memiliki banyak kekhawatiran. Dia pasti tidak akan bermurah hati kepada Xiao Chen. Karena dia sangat kuat, kenapa tidak membunuhnya? Bukankah ini hanya membiarkan dia berkembang lebih jauh dan menimbulkan masalah bagimu di masa depan? Desak Zhuang Zhenghe, merasakan ketakutan yang berkepanjangan karena mengetahui bahwa dia benar-benar hampir mati di tangan pihak lain. Untungnya, Zhuang Zhenghe tidak membuang waktu, melarikan diri saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi tumpukan tulang putih. Raja Hantu Gunung Timur memelototi Zhuang Zhenghe. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Bawalah saya menemui Bodhisattva Sitigarbha. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Zhuang Zhenghe tidak bersikap apapun. Dia menundukkan kepalanya dan segera mematuhi setiap perintah. Karena itu, dia dengan cepat membawa Raja Hantu Gunung Timur ke jalan mata air kuning. Saat ini, jalan Yellow Springs sudah menjadi lahan terlarang yang tidak boleh dibuka untuk orang lain. Selanjutnya, setelah kepala Bodhisattva Sitigarbha menyatu dengan tubuhnya, kendalinya atas neraka ini menjadi sangat kuat. Kecuali dia menginginkannya, bahkan seorang perdana pun akan kesulitan untuk bertemu dengannya. Dengan Zhuang Zhenghe memimpin, Raja Hantu Gunung Timur tiba di gerbang neraka tanpa halangan apapun. Melewati gerbang neraka adalah jalan mata air kuning, tempat 6 jalur reinkarnasi berada. Tunggu di sini, kata Raja Hantu Gunung Timur dan berjalan masuk sendirian. Di dunia ini, bahkan seorang prime hanya bisa melihat hitam dan putih. Selain beberapa tahun yang lalu, ketika seseorang meninggalkan seuntai cahaya pedang, tidak ada seorang pun yang bisa memberi warna pada tempat ini. Namun, saat ini, situasinya tampak agak berbeda. Jauh sekali, di ujung jalan Yellow Springs, samar-samar orang bisa melihat cahaya warna-warni Buddha naik dan turun seperti ombak laut, tampak tidak jelas. Ketika seseorang mendengarkan dengan seksama, dia akan mendengar nyanyian Buddha melayang di udara. Nyanyian itu berdengung seperti nyamuk. Tidak hanya ada satu orang yang bernyanyi tetapi banyak suara orang yang saling bertautan. Kata-kata Sansekerta yang tumpang tindih, membawa kekuatan Buddha yang kuat, yang membuat hati seseorang tenang saat mereka mengagumi kekuatan Buddha. Raja Hantu Gunung Timur bergerak cepat di jalan Yellow Springs. Segera, dia mencapai sungai dunia bawah yang berada jauh di dalam. Lautan kepahitan berada tepat di seberang sungai. Roh-roh yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lautan kepahitan. Seorang bodhisattva besar melayang di atas permukaan laut, jika dibandingkan dengan roh-roh yang dirugikan dan hantu jahat yang berjuang di sana tampak seperti semut. Ada 800 arhat di sekitar bodhisattva, melantunkan mantra dengan mata tertutup. Nyanyian Sansekerta berlapis datang dari orang-orang ini. Kadang-kadang, sejumlah besar roh yang dirugikan dan hantu jahat dimurnikan. Kemudian, mereka menjadi seperti ribuan kunang-kunang yang terbang ke tubuh bodhisattva besar. Tentu saja, bodhisattva adalah Bodhisattva Sitigarbha yang misterius. Dia membuka matanya dan menarik inkarnasi dharmiknya. Kemudian, tubuhnya kembali ke keadaan normal. Setelah itu, dia melompati sungai dunia bawah dan tiba di hadapan Raja Hantu Gunung Timur. Muridmu itu sepertinya kurang beruntung. Tidak lama setelah dia mulai memperbaiki dosa-dosa itu untukmu, Xiao Chen menemukannya, kata Raja Hantu Gunung Timur, nada suaranya tidak puas. Dia bahkan memanggilku dan mengungkapkan hubungan di antara kami. Tubuh Fana Bodhisattva Sitigarbha adalah seorang lelaki tua yang mengenakan kasaya. Dia memegang tongkat dan memiliki janggut panjang serta alis yang panjang. Dia memiliki penampilan seperti biksu tingkat tinggi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Belum mencapai titik itu, dia tidak tahu apa yang terjadi, apalagi kekuatanku. Sekalipun dia telah menemukan beberapa petunjuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak di sini, mencariku, karena masalah kecil ini, kan? Mata Bodhisattva Sitigarbha yang dalam mengungkapkan kebijaksanaan yang tak terbatas dan cahaya Buddha yang tak terduga. Itu benar, surga meninggalkan Dewa Penguasa memperkirakan bahwa Xiao Chen akan segera pergi ke Istana Naga Azure. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Istana Naga Azure. Raja Hantu Gunung Timur tidak percaya pada agama Buddha.
Dunia Kunlun juga tidak memiliki ajaran Buddha. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada identitas Bodhisattva Sitigarbha, dan dia juga tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Raja Hantu Gunung Timur hanya menganggap Bodhisattva Sitigarbha sebagai seorang ahli, yang kekuatannya setara dengannya, seorang ahli puncak yang dapat diajak bekerja sama. Di mata Raja Hantu Gunung Timur, kekuatan adalah yang tertinggi. Baginya, semua keyakinan, termasuk ras dewa, hanyalah rekayasa belaka. Saya belum pernah mendengar tentang Istana Naga Azure. Namun, pada masaku, Azure Dragon sudah ada. Itu adalah salah satu dari 7 naga ilahi berwarna. Garis keturunannya sangat mulia, hanya di bawah 3 naga leluhur agung di antara ras naga. Ketika Raja Hantu Gunung Timur mendengar hal itu, keserakahan muncul di matanya. Dia memandang Bodhisattva Sitigarbha dan berkata, "Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya." Pada akhirnya, surga meninggalkan dewa yang berdaulat sangat egois. Saya tidak percaya dia akan membagi banyak keuntungan dengan saya. Saya masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Bodhisattva Sitigarbha berpikir lama sekali. Lalu, dia berkata, "Tentu. Namun, Anda harus memikirkan cara untuk membantu saya memperbaiki dosa di kuburan berdarah. Ini agak sulit." Xiao Chen sudah berjaga-jaga, dan tempat itu adalah wilayah Yingzhongtian. Raja Hantu Gunung Timur bergumam sambil mengerutkan kening, menyeimbangkan pro dan kontra. Pikirkan sendiri, Bodhisattva ini perlu mengosongkan roh-roh yang dirugikan dari neraka ini. Saya bersumpah untuk tidak menjadi Buddha sampai neraka kosong. Sebelum Bodhisattva Sitigarbha menggumamkan nama Buddhisnya, sebuah cahaya aneh muncul di matanya. Kemudian, dia melanjutkan wujud inkarnasi dharmanya dan terus memurnikan roh-roh yang dirugikan dan hantu jahat di lautan kepahitan yang tak terbatas. Ketika Raja Hantu Gunung Timur melihat ini, dia berpikir, biksu tua botak ini sama sulitnya untuk dihadapi seperti penguasa dewa yang meninggalkan surga. Mereka berdua adalah karakter yang menyusahkan. Raja Hantu Gunung Timur melemparkan lengan bajunya dan pergi, memikirkan cara untuk memenuhi persyaratan pihak lain. Jalan Yellow Springs dan lautan kepahitan yang tak terbatas masih ada. Hanya cahaya pedang yang ditinggalkan Kaisar Azure yang hilang. Sekte Langit Tertinggi, Domain Tianwu. Xiao Chen, Mo Chen, dan Yingzhongtian duduk santai di paviliun terbuka di atas gunung, menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan Bodhisattva Sitigarbha. Saya tahu tentang Bodhisattva Sitigarbha ini. Ada legenda kuno tentang dia, seorang bodhisattva yang tersembunyi di kedalaman neraka dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, bodhisattva itu tidak pernah meninggalkan neraka dan tidak ikut campur dalam urusan dunia luar, oleh karena itu, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang dia. Yingzhongtian meletakkan cangkir tehnya dan melanjutkan, selanjutnya, Kaisar Biru Langit membunuhnya 10.000 tahun yang lalu. Akibatnya, orang-orang tidak lagi mempedulikan urusan bodhisattva ini. Mo Chen telah membaca banyak teks kuno tentang sekte Buddha sebelumnya. Dia menambahkan, selama zaman keabadian, sekte Buddha berkembang pesat. Mereka tidak lebih lemah dari pengadilan abadi. Dalam budidaya Buddha, seorang bodhisattva hanya satu tingkat lebih rendah dari seorang Buddha, hanya selangkah lagi darinya. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, langkah apa? Ambisi yang besar. Jika seorang bodhisattva ingin menjadi Buddha, mereka perlu melafalkan kitab Mahayana dan mengumumkan ambisi besarnya. Setelah mereka menyelesaikannya, mereka dapat mencapai Dao dan menjadi Buddha. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia merasa bingung. Sesederhana itu. Lalu jika seorang bodhisattva dengan sengaja membuat ambisi besarnya menjadi sangat sederhana, bukankah mereka akan mampu menjadi Buddha dengan mudah? Mo Chen tersenyum tipis dan menjawab, bisa dibilang begitu, tapi tidak ada yang mau melakukan itu. Sulitnya ambisi besar secara langsung mempengaruhi kekuatan seseorang setelah mencapai kebudaan. Ambisi besar yang biasa disebut ambisi kecil yang besar. Yang lebih sulit adalah ambisi besar yang besar. Para bodhisattva akan memilih tingkat kesulitan dari ambisi besar mereka dengan menggunakan kebijaksanaan dan pencerahan mereka. Bodhisattva biasa-biasanya memilih ambisi kecil yang besar. Mereka yang lebih maju dalam kebijaksanaan dan pencerahan akan menantang ambisi besar yang besar. Contoh paling terkenal adalah Buddha Amitabha, yang membuat 48 ambisi besar. Dia tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di sekte Buddha kuno.
Jelas, ini pertama kalinya Ying Zongtian mendengar penjelasan ini. Ia bertanya dengan penuh minat, bagaimana hubungannya dengan Bodhisattva Sitigarbha. Mo Chen tersenyum dan berkata dengan serius, ini sangat relevan. Sekte Buddha menjelaskan ambisi besar sebagai pencerahan dan melihat hakikat segala sesuatu, merasa kasihan pada semua makhluk hidup, oleh karena itu, membuat keinginan untuk menyelamatkan banyak orang dengan hati yang tulus tanpa keinginan egois. Namun, ini hanyalah penjelasan Sekte Buddha. Dari sudut pandang kami sebagai orang luar, hal ini tidak terlalu mendalam. Apa yang disebut ambisi besar seharusnya merupakan semacam kekuatan keinginan. Dengan membuat permohonan kepada dunia, semakin besar keinginannya, semakin banyak yang akan mereka terima dari dunia dan semakin kuat jadinya mereka. Jika seseorang tidak cukup tercerahkan atau bijaksana, mereka tidak akan mampu mewujudkan keinginannya. Kemudian, mereka akan mengalami stagnasi dan mengalami hambatan dalam budidaya mereka. Ying Zongtian tertawa keras dan berkata, di negeri di mana Sekte Buddha berkembang, penjelasan Anda pasti dianggap sesat. Namun, menurutku itu masuk akal. Ini seperti kekuatan keyakinan ras dewa. Namun, kekuatan keinginan Sekte Buddha lebih misterius. Mo Chen tersenyum dan mengangguk. Menurut teks-teks kuno, Bodhisattva Sitigarbha sangat bijaksana dan mencapai pencerahan jauh. Bahkan sebagai seorang bodhisattva, dia mampu mengalahkan banyak Buddha. Ketika dia bersiap untuk menjadi seorang Buddha, dia menghadapi kesengsaraan besar di dunia. Zaman keabadian dihancurkan, dan alam Buddha terlibat. Buddha yang tak terhitung jumlahnya juga jatuh. Bodhisattva Sitigarbha melihat keadaan Sekte Buddha kuno dan segera mengubah ambisi besarnya. Dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Dia bersumpah untuk tidak menjadi Buddha jika neraka tidak kosong. Xiao Chen mengulangi kata-kata ini sambil bergumam, berpikir keras. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Mo Chen terus menganalisis, menyuarakan pendapatnya. Kesulitan dari ambisi besar ini dapat menyaingi 48 ambisi besar Buddha Amitabha saat itu. Begitu dia berhasil, kekuatannya akan tak terkira, sangat mungkin menjadi sang Buddha di dunia baru. Mengingat hal ini, sepertinya Bodhisattva Sitigarbha sangat ambisius. Tujuannya adalah menjadi sang Buddha di dunia besar sejati di luar tanah terlantar. Ketika Sekte Buddha kuno dihancurkan, Bodhisattva Sitigarbha masuk neraka dan membuat ambisi yang begitu besar, sungguh menentukan. Mo Chen melanjutkan, sebenarnya tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Bodhisattva Sitigarbha mengincar dosa kakak Xiao Chen. Hal ini dapat dijelaskan dengan kata-kata, neraka tidak kosong. Secerca inspirasi melintas di benak Xiao Chen, ekspresi pencerahan mencerahkan wajahnya. Dengan alasan Mo Chen, beberapa pertanyaannya terjawab, benar-benar terurai. Xiao Chen berkata, saya sudah menemukan jawabannya. Dosa-dosaku ditinggalkan oleh Kaisar Biru Langit. Saat itu, Kaisar Azure juga memiliki teknik budidaya yang menyerap dan memurnikan dosa. Dia pasti sudah pergi ke neraka sebelumnya dan menanggung sebagian dosa yang semula ada di sana. Jika berbicara tentang tempat yang paling banyak dosanya, tentu saja itu adalah neraka. Karena Kaisar Azure mengembangkan seni kebajikan baik dan jahat, dia pasti sudah pergi ke neraka sebelumnya. Bodhisattva Sitigarbha rupanya mempunyai dendam lama terhadap Kaisar Biru Langit. Kaisar Azure juga sangat akrab dengan neraka. Saat itu, Kaisar Azure menghapus sejumlah besar dosa dari neraka. Namun, ambisi besar Bodhisattva Sitigarbha adalah jika neraka tidak kosong, ia tidak akan menjadi Buddha. Bodhisattva Sitigarbha perlu menyucikan semua dosa neraka sebelum dia bisa menjadi Buddha. Namun, sebagian besar dosa neraka ada pada Kaisar Biru Langit. Bahkan jika Bodhisattva Sitigarbha selesai memurnikan segalanya, dia tetap tidak akan menjadi Buddha. Dia perlu menyucikan dosa Kaisar Biru Langit juga. Jalan Kaisar yang berdarah pada masa itu mungkin disebabkan oleh Bodhisattva Sitigarbha yang berusaha menghapus semua dosa dari Xiao Chen. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Mo Chen tersenyum tipis dan berhenti berbicara. Namun, ini merupakan pembuka mata yang besar bagi Ying Zongtian. Dia terkejut dan memuji Mo Chen. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Mo sangat cerdas, ahli dalam sitar, kaligrafi, melukis, kedokteran, astrologi, dan banyak bidang lainnya. Hari ini, saya akhirnya melihatnya sendiri.
Tanpa pengetahuan yang luas, orang lain tidak akan mampu memahami gambaran keseluruhan tentang apa yang terjadi dengan Bodhisattva Sitigarbha atau menyajikan informasi secara terorganisir. Ying Zongtian benar-benar kagum dengan apa yang dikatakan Mo Chen, bukan sekadar bersikap sopan. Terima kasih banyak, senior, atas pujianmu. Mo Chen sangat senang mendapatkan pujian dari seorang perdana. Dia tersenyum ringan dan menyatakan penghargaannya. Namun, dia bahkan lebih bahagia membantu Xiao Chen memecahkan teka-teki ini. Xiao Chen berkata dengan cemberut, kami sama sekali tidak bisa membiarkan dia maju menuju kebudaan. Jika tidak, mengingat karakternya, ini tidak akan berakhir baik bagi kami. Xiao Chen tidak peduli dengan masalah alam Buddha. Namun keberadaan Bodhisattva Sitigarbha merupakan ancaman bagi keberadaannya sendiri, sehingga ia tidak punya pilihan selain peduli. Ying Zongtian menghela nafas pelan dan berkata, saat ini, alam Kunlun sedang berada di tengah badai. Di hadapan kita adalah bencana iblis, yang bisa datang kapan saja. Di belakang, ada orang-orang ambisius seperti surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Sekarang, ada Bodhisattva Sitigarbha lainnya, yang sedang mengamati kita seperti mangsa. Setelah penguasa Guntur pergi, dunia ini menjadi kacau balau di mana-mana. Sepertinya dunia Kunlun tidak akan mampu menghindari kesengsaraan ini. Hati Xiao Chen tenggelam. Kakak Ying, apakah bencana iblis benar-benar parah? Ekspresi Ying Zongtian berubah menjadi serius. Kemudian, dia menunjukkan senyuman pahit dan tak berdaya dan menjawab, ini sangat parah. Hanya 18 Raja Iblis yang sudah pusing menghadapinya. Gereja kegelapan yang lebih kuat belum muncul. Sangat sulit untuk bersikap optimis terhadap situasi ini. Bahkan jika kita mengumpulkan seluruh alam Kunlun, harapan kita untuk menang sangatlah tipis. Terlebih lagi, sekarang, kita semua terpencar dan terpecah. Situasinya tidak terlihat bagus. Tidak heran Vien Master Myriad Law berbicara begitu serius tentang hal itu 3 bulan lalu. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini? Mo Chen bertanya dengan cemas. Ying Zongtian meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dan menjawab, tentu saja ada. Selama seseorang menjadi sekuat atau melampaui penguasa Guntur dan menyatukan alam Kunlun, hal itu mungkin saja terjadi. Orang itu harus menjadi seperti Kaisar Azure saat itu, berjuang keras untuk menyelamatkan krisis yang menyedihkan dan mampu melawan 18 Raja Iblis sendirian. Adik Xiao Chen, aku percaya padamu. Anda tidak pernah mengecewakan saya. Ini yang terakhir. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius yang jarang terjadi. Dia meletakkan cangkir teh yang dia angkat ke bibirnya dan berkata, tanpa kakak Ying yang merawatku secara diam-diam, aku pasti sudah mati berkali-kali. Meskipun aku tidak memiliki perasaan mendalam yang sama seperti kakak Ying, aku tetaplah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk melindungi alam Kunlun. Dengan perasaan heroik yang muncul di hatinya, Ying Zongtian tertawa, kamu masih sama seperti sebelumnya, rendah hati. Itu benar, kami para kultivator hanya berusaha berdamai dengan diri kami sendiri. Bahkan jika kita mati dalam pertarungan, kita hanya harus melakukan yang terbaik. Di perjamuan gerbang naga 2 hari lagi, aku akan mengirimimu hadiah besar. Anda diterima di perjamuan kami, jawab Xiao Chen tanpa banyak berpikir. Tentu saja, akan lebih baik jika Ying Zongtian bisa datang. Setelah itu, Ying Zongtian bertanya tentang Dao. Xiao Chen membagikan semua yang dia tahu, menggerakkan Supreme Sky Prime. Sebelum Xiao Chen pergi, dia meminta Ying Zongtian untuk mengawasi dan melindungi dosa-dosa di kuburan berdarah. Di masa depan, ketika dia sudah lebih kuat, dia akan kembali dan melenyapkan mereka. Ying Zongtian tahu betapa pentingnya masalah ini dan dia berkewajiban melakukan ini, jadi dia tidak ragu untuk menyetujuinya.